Bab 3041, Bersihkan Surga Surgawi Kayu Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung rumah itu sangat luas. Hanya dengan pandangan sekilas, tidak ada jalan keluar atau pintu masuk yang terlihat sama sekali. Ini adalah gudang harta Sekte Surgawi Kesederhanaan. Sun Liangpeng, pemimpin Sekte-Sekte Surgawi Kesederhanaan, berkata, mungkin tidak ada banyak hal di sini, tetapi masing-masing dari mereka adalah mahakarya. Sedikit kebanggaan bisa terdengar dalam suara Sun Liangpeng saat dia melanjutkan berkata, bahkan senjata surgawi kelas raja terburuk di sini adalah senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang dipelihara oleh Dewa Surgawi. Senjata surgawi kelas raja biasa yang dipelihara oleh Dewa Surgawi bukanlah, tidak layak disimpan di brankas harta karun sekte kami. Apakah ada senjata surgawi kelas kerajaan di sini? Sun Liangpeng tampak sedikit mengempis setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Memang, Sekte Surgawi Kesederhanaan memiliki senjata surgawi kelas kerajaan, tapi itu adalah satu-satunya yang dimiliki sekte tersebut. Tak seorang pun kecuali dia yang tahu tentang keberadaannya, dan itu adalah miliknya. Sejak berdirinya Sekte Surgawi Kesederhanaan, hanya pemimpin Sekte Surgawi Kesederhanaan yang mengetahui keberadaan senjata surgawi kelas kerajaan di sekte tersebut. Itu diturunkan dari satu pemimpin sekte ke yang lain. Selain itu, para pemimpin sekte tidak diizinkan untuk menggunakannya kecuali sekte itu dalam kesulitan. Ini karena Sekte Surgawi Kesederhanaan tidak akan bisa memegang senjata jika berita itu menyebar. Sun Liangpeng menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, tidak. Senjata surgawi kelas kerajaan terlalu langka dan berharga. Bagaimana Sekte Surgawi Kesederhanaan bisa memilikinya? Bahkan jika kita memilikinya, kita akan memberikannya ke Profound Nether Mansion. Sekte Surgawi Kesederhanaan sama sekali tidak cukup kuat untuk menyimpan senjata surgawi kelas kerajaan. Setelah dia selesai mengatakan ini, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Meskipun gudang harta karun sekte kami tidak memiliki senjata surgawi kelas kerajaan, ia memiliki banyak barang berharga. Barang-barang lainnya tidak kalah berharga dibandingkan dengan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang dipelihara oleh Raja Surgawi. Faktanya, Duan Lingtian telah memindai semua item di sini segera setelah dia tiba. Terlepas dari senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang dipelihara oleh Dewa Surgawi, ada sekitar 100 item di sini. Aura dari 3 senjata surgawi kelas raja yang murni defensif di sini mirip dengan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Ada kotak brokat, jimat surgawi, kompas formasi, dan bahan pemurnian di brankas harta karun. Duan Lingtian mengenali beberapa bahan pemurnian. Meskipun mereka jarang, dia tidak berguna untuk mereka saat ini. Ada sekitar selusin item yang tidak dikenali Duan Lingtian. Di antara semua harta yang berkilau, ada ranting kering yang tampak biasa yang menarik perhatian Duan Lingtian. Apakah ini bahan obat langka yang belum pernah saya lihat sebelumnya? Duan Lingtian bertanya-tanya dalam hati. Tiba-tiba, suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terdengar di benak Duan Lingtian. Nak, kamu benar-benar beruntung. Saya tidak berpikir kita akan dapat menemukan bentuk pertama dari Clear Heavens Divine Wood di tempat seperti itu. Bersihkan kayu surgawi surga. Mata Duan Lingtian melebar kaget setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Earth. Ini kayu surgawi-surgawi yang jelas dari 5 elemen surgawi. Clear Heavens Divine Wood adalah salah satu dari 5 elemen Divine, mirip dengan Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame, Chaos Divine Earth, dan World Cleansing Divine Water. Tatapan Duan Lingtian jatuh pada ranting kering yang tampaknya biasa. Jadi, ini adalah Clear Heavens Divine Wood. Duan Lingtian terkejut. Dia tidak menyangka ranting kering yang tampaknya biasa ini adalah salah satu dari 5 elemen surgawi, kayu surgawi yang jelas. Yah, setelah memikirkannya, itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, 3 logam surgawi mendalam bentuk pertama yang saya lihat juga tampak biasa. Kemudian, Duan Lingtian menoleh ke Sun Liangpeng. Dia menunjuk pada Clear Heavens Divine Wood bentuk pertama dan berpura-pura tidak tahu saat dia bertanya, pemimpin sekte, apa ini? Apakah itu bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil? Tidak, Sun Liangpeng melangkah maju dan mengambil ranting kering biasa di tangannya. Di masa lalu, pemimpin sekte ketiga dari Sekte Surgawi Kesederhanaan secara tidak sengaja menemukan ranting ini. Ini adalah peninggalan yang agak aneh. Kami menduga itu mengandung hukum twinning profundity dari kayu.
Setelah dia selesai berbicara, dia mengirim energi asal surgawinya ke kayu surgawi-surgawi yang jelas. Segera setelah itu, beberapa tanaman merambat tumbuh di ranting kering. Hanya dalam sekejap mata, tanaman merambat tumbuh lebih panjang dan melilit di sekitar lengan Sun Liangpeng yang memegangnya. Pada akhirnya, sepertinya lengannya menjadi satu dengan ranting. Setelah Anda menarik energi asal surgawi Anda darinya, itu akan kembali ke bentuk aslinya. Sun Liangpeng berkata sambil menarik energi asal surgawinya. Kemudian, tanaman merambat segera menghilang ke dalam ranting, kembali ke penampilan ranting kering biasa yang bisa ditemukan di bawah pohon. Sayangnya, banyak murid telah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun, tetapi tidak ada yang berhasil memahami hukum kedalaman twinning kayu darinya. Faktanya, bahkan mereka yang telah memahami twinning profundity tidak dapat menggunakannya untuk meningkatkan pemahaman mereka. Maksud saya, mereka tidak dapat meningkatkan kedalaman twinning dari tahap dasar ke tahap awal dengan itu, lanjut Sun Liangpeng. Dia takut Duan Lingtian tidak menyadari bahwa metode surgawi tingkat duke dan kemampuan surgawi hanya memungkinkan seseorang untuk memahami kedalaman hingga tahap dasar sehingga dia dengan sabar menjelaskan, untuk lebih memahami kedalaman hingga tahap awal, seseorang harus memiliki metode surgawi kelas kerajaan yang sesuai. Atau kemampuan surgawi. Untuk memahami mereka ke tahap penguasaan, Duan Lingtian mengangguk. Bagaimanapun, apa yang kita ketahui sejauh ini adalah kita tidak dapat memahami hukum kedalaman jalinan kayu darinya juga tidak dapat kita gunakan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kedalaman melilit dari tahap dasar ke tahap awal. Mungkin, itu akan berguna untuk meningkatkan kedalaman dari tahap awal ke tahap penguasaan. Sun Liangpeng dengan halus mencoba meyakinkan Duan Lingtian untuk memilih ranting. Duan Lingtian memandang Sun Liangpeng dengan sadar dan bertanya, "Pemimpin sekte, apakah kamu percaya kata-kata yang kamu katakan?" Sun Liangpeng tersenyum malu saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tahu bahwa tidak mungkin ranting di tangannya dapat membantu seseorang meningkatkan kedalaman twinning dari tahap awal ke tahap penguasaan. Lagi pula, jika ia mampu melakukan itu, ia seharusnya dapat membantu mereka yang telah memahami kedalaman twinning hingga yang paling dasar untuk memahaminya hingga tahap awal. Pada akhirnya, Sun Liangpeng dengan canggung berkata, "Saya berbicara sembarangan. Sepertinya tidak ada gunanya dan hanya berfungsi sebagai koleksi. Jika Anda menginginkan sesuatu yang praktis, Anda harus memilih yang lain." Setelah dia selesai berbicara, dia meletakkan ranting itu. Yang mengejutkan Sun Liangpeng, Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk mengambil ranting yang baru saja dia letakkan. Dia tidak berharap Duan Lingtian masih tertarik padanya. "Kamu benar, ini mungkin bukan barang yang praktis, tapi tetap bisa dikoleksi. Sempurna, kebetulan saya suka mengoleksi barang-barang unik. Jadikan ini item pertamaku." Saat Duan Lingtian berbicara, dia memasukkan ranting kering ke dalam cincin tata ruangnya. "Duan Lingtian, kamu..." Sun Liangpeng baru sadar setelah Duan Lingtian menyingkirkan ranting itu. Dia bertanya dengan sedikit kerutan di wajahnya, "Apakah kamu yakin? Sekte surgawi kesederhanaan telah mempelajarinya selama puluhan ribu tahun dan masih gagal menemukan kegunaannya." Oleh karena itu, Sun Liangpeng tidak berpikir Duan Lingtian akan dapat mengetahui kegunaannya juga. Untuk meninggalkan kesan yang baik pada Duan Lingtian, dia dengan lembut mengingatkan, itu sebenarnya tidak memiliki kegunaan praktis. "Jangan khawatir, saya telah memikirkannya. Saya akan mengambilnya karena saya belum melihat hal lain yang saya suka," kata Duan Lingtian sambil bergerak untuk melihat barang-barang lain di brankas harta karun. Sikap sembrono Duan Lingtian membuat Sun Liangpeng berpikir Duan Lingtian agak berubah-ubah. Sementara itu, Duan Lingtian melihat dua botol cairan yang tidak diketahui dan bertanya dengan penuh harap, "Chaos Divine Earth, apakah ada 5 elemen divine lainnya dalam bentuk pertama mereka di sini? Bagaimana dengan air suci pembersih dunia bentuk pertama? Ada 2 botol cairan yang tidak diketahui di sini. Mungkinkah itu air suci pembersih dunia? Wah, apakah Anda 5 elemen surgawi mudah ditemukan seperti lobak di pasar?" Chaos Divine Earth membalas dengan suara kekanak-kanakannya. Berdasarkan kata-katanya, jelas kedua botol itu tidak mengandung air suci pembersihan dunia. "Pemimpin sekte, apa yang ada di dalam botol-botol ini?" Duan Lingtian bertanya sambil menunjuk ke 2 botol. Meskipun dia tahu mereka tidak mengandung air suci pembersihan dunia, minatnya masih terusik. Bagaimanapun, mereka pasti berharga karena disimpan di brankas harta sekte surgawi kesederhanaan.
Bab 3042, Pasir Bintang Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Dua botol cairan ini adalah bahan langka dan berharga. Botol ini berisi bahan langka yang dibutuhkan untuk menempa senjata surgawi kelas kerajaan pertahanan jiwa, sementara botol ini berisi bahan yang dibutuhkan oleh Raja Surgawi untuk menuliskan jimat surgawi yang kuat, jawab Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Duan Lingtian akhirnya menyadari mengapa kedua botol ini disimpan di brankas harta Sekte Surgawi Kesederhanaan. Bahan-bahan ini sangat langka dan berharga bahkan di seluruh wilayah surga selatan. Saat Sun Liangpeng membimbing Duan Lingtian mengelilingi gudang harta karun dan menjelaskan berbagai item di lemari besi kepadanya, Duan Lingtian berpikir dalam hati, selain dari Clear Heaven's Divine Wood, tidak ada hal lain yang menarik perhatianku. Apakah tidak ada apapun di sini yang menarik perhatiannya? Sun Liangpeng agak terdiam ketika dia melihat Duan Lingtian melihat-lihat 100 item di brankas harta karun dengan sedikit kerutan di wajahnya. Dia tahu Duan Lingtian tidak kesulitan memilih barang. Sebaliknya, jelas baginya bahwa tidak ada yang menarik perhatian Duan Lingtian sama sekali. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya lagi apakah Duan Lingtian benar-benar seorang kultivator tanpa sekte. Lagi pula, bisakah pembudidaya tanpa sekte tetap acuh tak acuh menghadapi harta ini? Pada akhirnya, Duan Lingtian memutuskan untuk meminta saran dari Chaos Divine Earth. Chaos Divine Earth, menurutmu apa yang harus aku pilih? Aku juga tidak tahu. Tidak diragukan lagi, ini semua adalah harta karun, tetapi bagi saya, itu bukan apa-apa, jawab Chaos Divine Earth. Setelah mendengarkan kata-kata Chaos Divine Earth, Duan Lingtian akan memilih salah satu item secara acak ketika suara yang familiar terdengar di benaknya. Ada kotak merah dengan hiasan emas di sebelah kananmu. Ambil, suara itu milik Chaos Divine Flame. Senior, kamu sudah bangun. Duan Lingtian terkejut. Sebelumnya, Chaos Divine Flame dan Profound Divine Metal telah kelelahan dan tertidur lelap setelah mereka membantunya mendapatkan cabang dari Divine Tree of Life untuk mengakui dia sebagai tuannya. Ya, jawab Chaos Divine Flame. Suaranya terdengar lemah, tidak seperti sebelumnya ketika dipenuhi dengan kekuatan. Senior, kotak merah berisi bahan untuk menempa senjata surgawi kelas kerajaan. Itu disebut pasir stelar, kata Duan Lingtian setelah dia mengingat apa yang dikatakan Sun Liangpeng tentang isi kotak merah. Pasir stelar akan menguntungkanmu. Itu akan mempercepat integrasi pedang jiwa di lautan kesadaranmu dengan pedang surgawi di tubuhmu, jawab Chaos Divine Flame. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar kata-kata Chaos Divine Flame. Huanger dulunya adalah artefak jiwa dari artefak Devata yang terkemuka. Baginya untuk sepenuhnya berintegrasi dengan pedang indah 7 lubang di tubuh Duan Lingtian akan membutuhkan waktu yang lama. Dia, tentu saja, tidak bisa menunggunya untuk sepenuhnya menjadi artefak jiwa dari pedang indah 7 lubang, karena itu berarti dia akan memiliki pembantu tambahan di sisinya. Bagaimanapun juga, jiwa artefak Devata mampu bermanifestasi dalam bentuk manusia. Bagaimana cara menggunakan Stellar Sen? Duan Lingtian bertanya. Yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan Stellar Sen. Anda dapat menyerahkan sisanya kepada saya, jawab Chaos Divine Flame. Dengan ini, Duan Lingtian mengulurkan tangan untuk mengambil kotak merah dengan hiasan emas. Untuk item keduanya, ia memutuskan untuk memilih kotak Stellar Sen. Setelah melihat Duan Lingtian mengambil kotak itu, Sun Liangpeng dengan ramah mengingatkan Duan Lingtian, seperti yang saya katakan sebelumnya, kotak ini berisi bahan yang dibutuhkan untuk menempa senjata kelas kerajaan. Namun, itu hanya salah satu dari sedikit bahan langka yang dibutuhkan untuk menempa senjata kelas kerajaan. Oleh karena itu, kamu tidak akan bisa memalsukan senjata surgawi kelas kerajaan hanya dengan bahan ini. Aku tahu. Duan Lingtian mengangguk dan melirik kotak di tangannya. Setelah dia meletakkan kotak Stellar Sen, dia berkata, pemimpin sekte, aku akan memilih kotak ini sebagai item keduaku. Kita bisa meninggalkan gudang harta karun sekarang. Seperti yang dijanjikan oleh Zhang Guangzheng, wakil pemimpin sekte-sekte surgawi, Duan Lingtian telah memilih 2 item dari brankas harta karun. Sun Liangpeng berharap Duan Lingtian menerima tawarannya dan memilih item ketiga juga. Di luar dugaannya bahwa Duan Lingtian siap untuk pergi setelah memilih 2 item di brankas harta karun. Karena itu, dia mengingatkan dengan baik, Duan Lingtian, Anda dapat memilih item lain dari brankas harta karun. Pemimpin sekte, terima kasih atas kemurahan hati Anda. Namun,
Tidak ada lagi yang saya inginkan di brankas harta karun. Jika ada sesuatu yang saya suka, saya tidak akan ragu untuk berutang budi kepada Anda hanya untuk mendapatkannya, kata Duan Lingtian dengan senyum di wajahnya. Memang, jika ada barang yang menarik perhatian Duan Lingtian di gudang harta karun, dia tidak akan ragu untuk mendapatkannya bahkan jika itu berarti karena bantuan Sun Liangpeng. Namun, benar-benar tidak ada yang menarik perhatiannya di lemari besi. Sun Liangpeng dibuat terdiam oleh kata-kata Duan Lingtian. Mengapa barang-barang yang telah diturunkan dari generasi ke generasi tidak menarik bagi pemuda yang bahkan belum berusia 100 tahun ini? Bingung, dia hanya bisa memimpin Duan Lingtian ke formasi transportasi di brankas harta karun. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian muncul kembali di depan altar lagi. Patung manusia hidup itu berdiri dengan tenang di atas altar. Posturnya telah kembali ke keadaan semula. Ayo pergi, kata Sun Liangpeng dan membawa Duan Lingtian kembali ke tempat asal mereka. Selama perjalanan mereka kembali, Duan Lingtian merenung dalam hati, pasti ada lebih dari satu formasi transportasi yang mengarah ke gudang harta sekte surgawi kesederhanaan. Mereka dapat ditemukan di mana saja sejauh 10.000 mil atau sejuta mil jauhnya. Karena Duan Lingtian telah memasuki brankas harta karun melalui formasi transportasi, dia tidak tahu lokasi brankas harta karun itu. Tidak akan mengejutkannya jika Sun Liangpeng tidak mengetahui lokasi pasti dari gudang harta karun itu juga. Selain itu, dia curiga brankas harta karun itu tidak ada di tanah sekte surgawi kesederhanaan sama sekali. Karena penasaran, Duan Lingtian bertanya, pemimpin sekte, apakah Anda tahu lokasi yang tepat dari brankas harta karun itu? Sun Liangpeng menghentikan langkahnya sejenak sebelum melanjutkan berjalan lagi. Kenapa kamu bertanya? Kursi harta karun harus berada di tempat lain karena membutuhkan formasi transportasi agar kita bisa sampai di sana. Altar dan formasi di sepanjang jalan melindungi gudang harta karun, kan? Duan Lingtian memandang Sun Liangpeng dan berkata, jika saya tidak salah, tindakan perlindungan yang paling penting adalah formasi transportasi. Tepatnya, kunci untuk mengaktifkan formasi pengangkutan ke gudang harta karun adalah tindakan perlindungan yang paling penting. Duan Lingtian, Anda tidak hanya memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi, tetapi Anda jauh lebih berpengetahuan daripada orang biasa, kata Sun Liangpeng, sedikit terkejut dengan dugaan Duan Lingtian. Berdasarkan reaksinya, jelas bahwa Duan Lingtian telah memukul paku di kepalanya. Sun Liangpeng memandang Duan Lingtian, bingung, ketika dia bertanya dengan skeptis, apakah kamu benar-benar hanya seorang kultivator tanpa sekte? Bakat bawaan, keterampilan pemahaman, dan pengetahuan Duan Lingtian tidak umum di antara para pembudidaya tanpa sekte. Kebanyakan pembudidaya tanpa sekte memiliki sedikit pengetahuan tentang harta dan urusan dunia. Analisis Duan Lingtian tentang formasi transportasi dan brankas harta karun dengan jelas menunjukkan kecerdasannya. Selain itu, Duan Lingtian jelas tidak terkesan dengan barang-barang di brankas harta karun. Karena itu, dia tidak bisa tidak mencurigai latar belakang Duan Lingtian. Lagi pula, dengan ini, bahkan pembudidaya tanpa sekte oleh pihak Dewa Surgawi Surga Selatan tidak lebih unggul dari Duan Lingtian. Pemimpin sekte, saya benar-benar hanya seorang kultivator tanpa sekte. Faktanya, alasan saya bergabung dengan sekte surgawi kesederhanaan adalah untuk memasuki mansion neter yang mendalam. Bagaimanapun, tidak masalah bagi sekte surgawi kesederhanaan apakah saya seorang pembudidaya tanpa sekte atau bukan, kan? Duan Lingtian bertanya, kau benar. Sun Liangpeng mengangguk, setuju dengan kata-kata Duan Lingtian. Apakah Duan Lingtian benar-benar seorang kultivator tanpa sekte? Setelah memikirkannya sejenak, dia setuju bahwa tidak masalah apakah Duan Lingtian adalah seorang kultivator tanpa sekte atau tidak. Bagaimanapun, itu tidak akan mempengaruhi sekte surgawi kesederhanaan. Setelah keluar dari lorong bawah tanah yang kompleks, cahaya menyilaukan mengenai mata keduanya. Pada saat ini, Sun Liangpeng berkata, Duan Lingtian, ini adalah tanda murid sejati. Hanya ada 10 token ini di sekte surgawi kesederhanaan. Duan Lingtian menoleh untuk melihat token kayu di tangan Sun Liangpeng. Ada garis-garis hijau yang meliuk-liuk di permukaan token kayu itu. Selain kamu, ada 9 murid sejati lainnya di sekte surgawi kesederhanaan. Murid sejati terlemah adalah Duke Surgawi 5 elemen. Basis kultivasi murid sejati tidak sepenting bakat bawaan mereka. Mengatakan bahwa, dalam sejarah sekte surgawi kesederhanaan,
Anda adalah orang kedua yang dijadikan murid sejati dengan basis kultivasi dari surgawi tertinggi surgawi yang menyeluruh. Bab 3043, Murid Sejati Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Yang Maha Kuasa Surgawi Agung Surgawi pertama yang menjadi murid sejati dari Sekte Surgawi Kesederhanaan adalah sepertimu. Dia telah memahami dua kedalaman dari hukum ketika dia berusia di bawah 100 tahun. Namun, bakat bawaannya tidak sebagus milikmu. Dia hanya menjadi celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh ketika dia berusia sedikit di atas 100 tahun. Bahkan kemudian, ketika dia pertama kali menjadi surgawi-surgawi tertinggi, kekuatannya jauh melampaui puncak surgawi tertinggi surgawi yang belum memahami hukum. Mata Sun Liangpeng dipenuhi dengan kesedihan saat dia berbicara. Meskipun murid sejati itu tidak dapat dianggap sebagai jenius yang tak tertandingi atau mengerikan, dia masih seorang jenius dengan masa depan yang cerah karena dia berhasil memahami dua kedalaman dari sebuah hukum bahkan sebelum mencapai usia 100 tahun. Orang seperti itu sangat langka bahkan di dunia. Wilayah surga selatan, apalagi mansion Nether yang mendalam. Apa yang terjadi dengan murid itu? Duan Lingtian bertanya. Berdasarkan ekspresi Sun Liangpeng, tidaklah sulit untuk mengatakan bahwa murid sejati itu mengalami kecelakaan dan meninggal sebelum waktunya sebelum ia dapat tumbuh secara maksimal. Selain itu, Sekte Surgawi Kesederhanaan masih merupakan sekte kelas 7 di bawah mansion Nether yang mendalam. Jika murid sejati itu masih ada, sekte itu seharusnya telah bangkit dan menjadi sekte kelas 6. Bahkan jika sekte tersebut tidak akan menjadi sekte teratas di wilayah surga selatan, sekte tersebut akan memiliki tingkat yang sama dengan mansion Nether yang mendalam. Dia dibunuh ketika dia baru berusia 500 tahun dan menjadi adipati surgawi satu dasar. Dia dibunuh oleh seorang pembunuh profesional yang merupakan Raja Surgawi 5 elemen. Meskipun pembunuh itu terbunuh sebelum dia bisa melarikan diri, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan nyawa murid sejati itu. Karena kematiannya, Sekte Surgawi Kesederhanaan kehilangan kesempatan untuk bangkit dan mencapai kebesaran. Sun Liangpeng tersenyum pahit ketika dia selesai berbicara. Apakah sekte berhasil menemukan siapa yang mengirim pembunuh atau dari mana pembunuh itu berasal? Duan Lingtian bertanya. Tidak. Sun Liangpeng menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak memiliki bukti konklusif yang menunjukkan dari mana dia berasal atau siapa yang mengirimnya. Namun, dari apa yang bisa kami kumpulkan dari harta miliknya di cincin tata ruang, kemungkinan besar dia tidak berasal dari wilayah manapun di bawah rumah Nether mendalam. Faktanya, tidak ada guild pembunuh di Profound Nether Mansion yang mampu mempekerjakan 5 elemen Raja Surgawi. Umumnya, serikat pembunuh di Profound Nether Mansion tidak berkembang karena penindasan dari Profound Nether Mansion. Itu sama di daerah di bawah aturan rumah kelas 6 lainnya. Mata Sun Liangpeng berkilat dingin saat dia berbicara. Oleh karena itu, para tetua dari Sekte Surgawi Kesederhanaan menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah menyewa seorang pembunuh di luar rumah Nether mendalam untuk membunuh murid sejati yang jenius dari sekte kami. Serikat pembunuh yang dapat mempekerjakan Raja Surgawi 5 elemen harus berasal dari rumah besar. Sekte kami hanya sekte kelas 7. Bagaimana kita bisa menyelidiki guild pembunuh di wilayah superior lainnya? Namun, satu hal yang pasti, orang yang menyewa pembunuh itu pasti berasal dari salah satu daerah di bawah Profound Nether Mansion. Sun Liangpeng terus berkata, murid sejati itu secara luas dianggap sebagai seorang jenius yang jarang terlihat di Profound Nether Mansion. Bahkan di wilayah surga selatan, dia masih bisa dianggap sebagai seorang jenius yang muncul setiap 100 tahun. Begitu dia tumbuh menjadi potensinya, dia pasti akan mempengaruhi keseimbangan kekuatan dari wilayah yang berkuasa di bawah Profound Nether Mansion. Pada akhirnya, Sun Liangpeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, bagaimanapun, ini adalah masa lalu. Jangan membicarakannya lagi. Saya hanya bisa mengatakan sekte itu tidak beruntung. Kalau tidak, kita tidak akan kehilangan kejeniusan seperti itu. Seorang pembunuh yang merupakan Raja Surgawi 5 elemen. Setelah mendengar kata-kata Sun Liangpeng, dia secara naluriah bertanya, pemimpin sekte, sekarang aku adalah murid sejati dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, apakah aku akan menjadi sasaran? Sun Liangpeng sedikit terkejut dan geli ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata, jangan khawatir, Duan Lingtian. Anda bergabung dengan Sekte Surgawi Kesederhanaan melalui partisipasi Anda dalam memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan.
Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda bukanlah ancaman bagi orang-orang itu. Orang-orang itu hanya akan menargetkan murid-murid yang dibesarkan oleh sekte sejak muda karena murid-murid ini milik sekte tersebut. Jangan tersinggung, tetapi murid-murid yang bergabung dengan sekte setengah jalan seperti Anda tidak mungkin dengan sepenuh hati membantu sekte itu bahkan jika mereka berterima kasih atas perawatan sekte itu. Dia yakin Duan Lingtian tidak akan mengalami nasib yang sama dengan murid sejati itu. Itu melegakan. Duan Lingtian sedikit mengangguk dan menghela nafas lega. Dia masih memiliki dua kegunaan dari senjata surgawi kelas kerajaan yang akan memungkinkannya untuk berurusan dengan Raja Surgawi 5 elemen. Namun, seorang pembunuh kemungkinan besar akan menyergapnya. Jika dia tidak sadar, dia tidak akan punya waktu untuk menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, dan sebagai hasilnya dia akan mati. Sekarang setelah Anda menjadi murid sejati, Anda memiliki akses ke semua metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi. Anda akan menemukannya di lantai atas perpustakaan. Tunjukkan saja token murid sejatimu, dan kamu bebas mengambil apa yang kamu butuhkan dari sana. Sun Liangpeng mulai membuat daftar hak istimewa murid sejati kepada Duan Lingtian. Setelah mendengarkan Sun Liangpeng, Duan Lingtian menemukan bahwa murid sejati memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan murid langsung dari pemimpin sekte dari sekte surgawi kesederhanaan. Ada hal-hal yang diberikan secara cuma-cuma kepada murid sejati yang harus diperjuangkan oleh murid langsung pemimpin sekte. Wakil pemimpin sekte Zhang hanya berjanji kepada saya bahwa saya akan menerima perlakuan yang sama sebagai murid langsung dari pemimpin sekte. Saya berutang semuanya kepada pemimpin sekte Sun karena telah menjadi murid sejati di sekte tersebut, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil melirik Sun Liangpeng. Duan Lingtian, saya telah memberitahu orang-orang saya untuk menangani pendaftaran Anda. Sekarang, saya akan membawa Anda ke kediaman Anda selama Anda tinggal di sekte kami, kata Sun Liangpeng sambil memberi isyarat kepada Duan Lingtian untuk mengikutinya. Kemudian, dia memimpin Duan Lingtian ke utara. Pemimpin sekte, aku punya teman yang saat ini tinggal di istana negara pendukung musim gugur. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengatur seseorang untuk membawanya ke sini. Duan Lingtian bertanya tanpa berbelit-belit. Tentu saja, jawab Sun Liangpeng tanpa ragu-ragu. Dia tersenyum sambil berkata, setelah Anda tenang, saya akan meminta saudara laki-laki saya yang kedua untuk pergi ke wilayah 1000 bangsa dan membawa teman Anda ke sini. Kakak kedua saya memahami hukum angin sehingga dia akan kembali dalam 3 hari bahkan jika dia harus melakukan perjalanan ke ujung wilayah 1000 bangsa. Dia hanya perlu 3 hari untuk kembali ke sekte setelah melakukan perjalanan ke ujung wilayah 1000 bangsa. Duan Lingtian benar-benar terkejut. Bahkan Raja Surgawi 5 elemen atau Raja Surgawi 6 kombinasi tidak akan memiliki kecepatan seperti itu. Berdasarkan pengetahuan Duan Lingtian, 6 kombinasi Raja Surgawi dan Raja Surgawi 7 bintang adalah yang terkuat di sekte kelas 7 seperti sekte Surgawi kesederhanaan. Sangat jarang sekte seperti itu memiliki Raja Surgawi 8 trigram. Pemimpin sekte, kamu bisa mengatur siapa saja untuk menjemputnya. Tidak perlu terlalu lama, kata Duan Lingtian. Orang yang ingin dibawa Duan Lingtian ke sekte surgawi kesederhanaan dari negara kejatuhan pendukung tidak lain adalah Liu Guanglin karena Liu Guanglin tidak mengikutinya ke Scaling Cloud Lake. Dia telah mengirim pesan kepada Liu Guanglin melalui jimat surgawi komunikasi, menanyakan Liu Guanglin apakah dia lebih suka tinggal di negara kejatuhan pendukung atau sekte surgawi kesederhanaan. Liu Guanglin tidak ragu untuk menjawab bahwa dia akan mengikuti Duan Lingtian kemanapun Duan Lingtian pergi. Kakak kedua saya tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan sekarang. Ini akan menjadi kesempatan besar baginya untuk pergi keluar, kata Sun Liangpeng sambil tersenyum. Pemimpin sekte, bolehkah saya bertanya penatua mana yang merupakan saudara kedua Anda? Duan Lingtian telah mendengar tentang para tetua sekte surgawi kesederhanaan dari Zhang Guangzheng selama perjalanan kembali ke sekte tersebut. Namun, Zhang Guangzheng tidak menyebutkan apapun tentang saudara kedua Sun Liangpeng. Dia bertanya-tanya dalam hati, siapa itu? Kakak kedua saya bukan penatua sekte kami. Sun Liangpeng menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Faktanya, dia bukan manusia, dia adalah binatang surgawi. Biasanya, dia berkultivasi di Solitary Night Summit dan jarang meninggalkan tempat itu. Saat dia berbicara, matanya beralih ke puncak gunung di kejauhan.
Gunung itu adalah gunung tertinggi di perkebunan Sekte Surgawi Kesederhanaan, dan menjulang ke awan. Puncaknya yang seperti ujung pedang hijau diselimuti awan. Bab 3044, Es Surgawi yang Mendalam Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Binatang Surgawi. Duan Lingtian telah bertemu dengan dua Celestial Beast dalam bentuk manusia ketika dia berada di kota pendukung negara jatuh. Oleh karena itu, dia tidak terkejut bahwa saudara laki-laki kedua Sun Liang Peng adalah binatang surgawi. Ya, Sun Liang Peng mengangguk. Selama tahun-tahun awal saya bertemu saudara kedua saya ketika saya meninggalkan sekte untuk berlatih di luar. Kami telah menyelamatkan hidup satu sama lain sebelumnya. Ketika saya menjadi pemimpin sekte-sekte surgawi kesederhanaan, dia memutuskan untuk meninggalkan klannya dan tinggal di sekte surgawi kesederhanaan bersama saya. Setelah itu, dia melihat ke lembah yang luas di depannya dan berkata sambil tersenyum, itulah tempat tinggal dan tempat berkultivasi bagi para murid sejati dan murid dalam dari sekte surgawi kesederhanaan. Duan Lingtian mengikuti tatapan Sun Liang Peng. Dia melihat banyak halaman independen dari dasar lembah ke tengah lembah. Mereka padat bersama sehingga sulit untuk menghitung berapa banyak halaman independen yang ada di lembah. Pada saat ini, beberapa sosok terlihat memasuki dan meninggalkan halaman. Mereka adalah murid terdalam dari sekte surgawi kesederhanaan, kata Sun Liang Peng kepada Duan Lingtian saat sekelompok orang memasuki lembah. Kemudian, Sun Liang Peng melihat ke langit di atas lembah. 10 pulau kecil terlihat menggantung di langit. Setiap pulau memiliki halaman kecil. Dia menjelaskan, 10 pulau yang ditangguhkan adalah tempat para murid sejati tinggal. Meskipun murid sejati dan murid batin tinggal di lembah yang sama, energi roh langit dan bumi di kediaman murid sejati adalah 1 kali lebih besar daripada energi roh langit dan bumi di kediaman murid batin. Faktanya, lingkungan kultivasi murid sejati tidak kalah dengan lingkungan kultivasi saya. Kami tidak sengaja menyediakan murid sejati dengan lingkungan kultivasi yang lebih baik dan murid batin dengan yang lebih rendah. Kami tidak punya pilihan karena energi roh langit dan bumi dari vena kristal surgawi terbatas. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Pada saat ini, keduanya telah memasuki lembah dan tiba di depan Pulau Terapung. Sun Liang Peng berkata sambil tersenyum, disinilah kamu akan tinggal. Mata Duan Lingtian berbinar, pada saat ini. Meskipun dia belum memasuki halaman, dia dapat dengan tajam merasakan lingkungan kultivasi di sini setidaknya 2 kali lebih baik daripada tempat lain di sekte surgawi kesederhanaan meskipun Sun Liang Peng mengatakan itu hanya 1 kali lebih besar. Sementara itu, penampilan pemimpin sekte dari sekte surgawi kesederhanaan, tentu saja, menarik perhatian para murid batin di lembah. Mereka terkejut melihat Sun Liang Peng dan penasaran dengan pendatang baru, Duan Lingtian. Itu adalah pemimpin sekte. Aku ingin tahu apa yang membawa pemimpin sekte ke sini. Ini pertama kalinya aku melihatnya di sini. Saya sudah berada di sekte selama 30 tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat pemimpin sekte di sini. Saya tidak berpikir saya pernah mendengar tentang pemimpin sekte datang ke sini sebelumnya. Siapa pemuda berpakaian ungu yang berdiri di samping pemimpin sekte itu? Pada saat ini, murid-murid dalam yang meninggalkan lembah sebelumnya berbicara untuk menghilangkan kebingungan. Dengan kata-kata mereka, murid-murid dalam lainnya mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah salah satu peserta yang direkrut ke sekte surgawi kesederhanaan setelah selamat dari alam bawah sekte kuno surga selatan. Ketika saya keluar lebih awal, saya mendengar bahwa wakil pemimpin sekte Zhang telah kembali dari Scaling Cloud Lake. Menskalakan danau awan. Disitulah pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan berada, kan? Wakil pemimpin sekte Zhang pasti telah membawa banyak peserta kembali ke sekte. Saya mendengar senior Zheng Hongyi telah membawa para peserta untuk mendaftar dan mendapatkan token identitas mereka. Namun, salah satu peserta dibawa oleh wakil pemimpin sekte Zhang untuk bertemu dengan pemimpin sekte. Pemuda berpakaian ungu ini pasti orang itu. Karena pemimpin sekte memilihnya untuk bertemu dengannya, dia pasti luar biasa. Aku ingin tahu apa yang istimewa dari pemuda berpakaian ungu ini sehingga pemimpin sekte secara pribadi membawanya ke sini. Saya mendengar dari para murid yang berpatroli bahwa pemimpin sekte telah menjadikan orang ini murid sejati ke-10 sekte itu. Itu pasti benar karena pemimpin sekte membawanya ke salah satu pulau terapung. Para murid batin yang baru saja belajar tentang murid sejati baru sekte surgawi kesederhanaan terkejut. Apa?
Pendatang baru itu adalah murid sejati. Bagaimana mungkin, para peserta yang masih hidup dari alam bawah dari alam kuno surga selatan hanyalah puncak surgawi-surgawi tertinggi. Faktanya, dalam sejarah sekte kami, hanya ada satu orang yang dijadikan murid sejati ketika dia hanya seorang surgawi-surgawi tertinggi. Baik. Apakah ada kesalahan? Saat sekelompok murid berspekulasi di antara mereka sendiri, Duan Lingtian yang berdiri di samping Sun Liangpeng tiba-tiba terbang ke udara. Token kayu yang diikatkan ke pinggangnya bersinar hijau saat benang hijau dari token itu meliuk-liuk di tubuhnya. Astaga, astaga, astaga. Sebelum Duan Lingtian mendarat di Pulau Terapung, para murid melihat udara beriak di sekitar pulau. Ketika benang hijau dari token bersentuhan dengan udara yang beriak, riak itu segera berhenti. Itu adalah token murid sejati. Token murid sejati diperlukan untuk memasuki kediaman murid sejati. Kalau tidak, seseorang tidak akan bisa melewati formasi yang melindungi pulau itu. Sepertinya memang benar bahwa pemimpin sekte telah menjadikannya murid sejati. Dia hanya seorang celestial tertinggi surgawi dan pendatang baru di sekte kami. Bagaimana dia bisa menjadi murid sejati? Posisi terakhir dari murid sejati diberikan kepada pendatang baru. Kenapa dia? Menurut pendapat saya, dia pasti sangat luar biasa bagi pemimpin sekte untuk menunjuknya sebagai murid sejati dan juga secara pribadi menunjukkan tempat tinggalnya. Bagaimanapun, pemimpin sekte kita bukanlah orang bodoh. Saya setuju. Ada beberapa murid yang iri dengan Duan Lingtian yang diangkat sebagai murid sejati, dan ada beberapa murid yang bijaksana yang tahu Duan Lingtian harus luar biasa agar Sun Liangpeng menjadikannya murid sejati. Bagaimanapun, pemimpin sekte dari sekte surgawi kesederhanaan itu bijaksana. Dia tidak akan bertindak seperti ini tanpa alasan. Sementara itu, Sun Liangpeng bertukar mutiara jiwa dengan Duan Lingtian dan berkata, "Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya secara langsung. Ini adalah mutiara jiwaku. Ambil milikku, dan berikan milikmu. Dengan cara ini, kita bisa berhubungan dengan mudah." Setelah dia selesai berbicara, dia akhirnya pergi. Setelah melihat Sun Liangpeng dan Duan Lingtian bertukar mutiara jiwa, semakin banyak murid dalam yang yakin Duan Lingtian pasti luar biasa. Tempat ini, memang, salah satu tempat terbaik untuk berkultivasi di perkebunan sekte surgawi kesederhanaan. Lingkungan budidaya di sini sangat bagus. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Ukuran halaman murid sejati dan halaman murid dalam adalah sama. Satu-satunya perbedaan adalah lokasi halaman dan energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Di halaman Duan Lingtian, 2 pohon kecil ditanam di antara hamparan bunga. Tanaman hijau subur adalah pemandangan yang menyenangkan. Sebuah meja batu yang dikelilingi oleh beberapa bangku batu terletak di belakang salah satu pohon kecil sementara sebuah rumah kayu antik berukuran setengah halaman terletak di belakang pohon kecil lainnya. Duan Lingtian berjalan ke pintu masuk rumah kayu dan mendorong pintu terbuka. Tidak ada apa-apa di sana kecuali tempat tidur besar. Tempat tidurnya tembus cahaya, dan memancarkan hawa dingin yang samar. Itu jelas bukan tempat tidur biasa, itu adalah tempat tidur es. Lapisan es dapat membantu budidaya. Semakin tua lapisan es, semakin baik untuk budidaya. Dia sudah lama belajar tentang lapisan es ketika dia masih di alam duniawi. Saya tahu bahwa lapisan es membantu kultivasi seseorang di alam duniawi. Namun, apakah itu benar-benar bekerja untuk surgawi di alam devata juga? Duan Lingtian merasa sedikit skeptis. Bagaimanapun, perbedaan antara celestial dan kultivator di alam duniawi sangat besar. Menurutnya, lapisan es ini harus berbeda dari yang ada di alam duniawi. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terdengar di benak Duan Lingtian. Wah, ini bukan tempat tidur es biasa. Jika saya tidak salah, lapisan es ini terbuat dari es surgawi yang mendalam. Berkultivasi di tempat tidur es ini akan membantu Anda untuk fokus dan mencegah Anda mengamuk karena penyimpangan ki. Selain itu, dikatakan bahwa mereka yang memiliki keterampilan pemahaman yang sangat tinggi dapat memahami hukum es dari es surgawi yang mendalam. Es surgawi yang mendalam, kecurigaan Duan Lingtian dikonfirmasi oleh Chaos Divine Earth. Memang, lapisan es ini berbeda dari lapisan es di alam duniawi. Hukum es. Duan Lingtian tidak peduli bahwa es surgawi yang mendalam dapat membantu mencegah penyimpangan ki. Bagaimanapun, kemungkinan penyimpangan ki-nya adalah 0. Sebaliknya, minatnya terusik oleh hukum es. Orang harus tahu bahwa di alam devata,
jika dua orang memiliki basis kultivasi yang sama dan memahami jumlah kedalaman yang sama, hampir tidak mungkin bagi orang yang memahami hukum air untuk memenangkan orang yang memahami hukum es. Meskipun es berasal dari air, sampai tingkat tertentu, itu lebih unggul dari air. Namun, harus dikatakan bahwa masing-masing memiliki kelebihannya. Bagaimanapun, es tidak memiliki fluiditas air. Dingin sekali. Duan Lingtian berseru begitu dia duduk di atas ranjang es tanpa menggunakan teknik apapun untuk menangkis hawa dingin. Rasa dingin yang menusuk tulang langsung naik ke otaknya. Dia dengan cepat mengerahkan Celestial Origin-nya untuk menghilangkan hawa dingin. Bab 3045, Wang Hong penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah Duan Lingtian menetap, ia mulai berkultivasi metode budidaya tingkat raja, metode mendalam Tai. Itu diberikan kepadanya oleh Nenek Huaner sebelum sisa-sisa jiwanya menghilang. Saya ingin tahu bagaimana kabar Huaner. Setiap kali Duan Lingtian mengembangkan metode mendalam Tai, dia secara tidak sengaja akan diingatkan tentang Huaner. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkannya. Karena Duan Lingtian telah menutup matanya untuk berkultivasi, dia tidak menyadari bahwa sosok es telah muncul di lapisan es ketika cabang dari pohon kehidupan surgawi di tubuhnya mulai dengan cepat menyerap energi roh langit dan bumi. Sosok-sosok es ini anggun dan anggun seperti dewa saat mereka menari dengan cepat. Jika Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari sekte surgawi kesederhanaan, ada di sini, dia akan terkejut. Ketika seseorang berkultivasi di tempat tidur es surgawi yang mendalam, seseorang harus mencapai tingkat budidaya tertentu sebelum sosok es itu muncul. Semakin hidup sosok es itu, semakin menakutkan kecepatan kultivasi seseorang. Bahkan ketika Sun Liangpeng berkultivasi di atas lapisan es, sosok es yang muncul tidak senyata sosok es Duan Lingtian. Setelah sekitar 1 jam berlalu, Duan Lingtian akhirnya memutuskan untuk berhenti berkultivasi. Dia membuka matanya dan mengeluarkan kotak Stellar Sen yang telah dia peroleh dan bertanya pada Chaos Divine Flame, Senior Chaos Divine Flame, bagaimana cara menggunakan Stellar Sen. Keluarkan pedang surgawi, dan aku akan membungkus apiku di sekitarnya. Kemudian, saya akan memandu artefak jiwa di lautan kesadaran Anda untuk berintegrasi dengan pedang surgawi. Pada saat itu, tuangkan pasir stellar di atas api, dan saya akan dapat mempercepat proses integrasi. The Chaos Divine Flame dengan cepat membalas meskipun suaranya masih terdengar lemah. Baik, Duan Lingtian dengan cepat bertindak sesuai dengan instruksi Chaos Divine Flame. Dia mengambil pedang indah 7 lubang dan membiarkannya melayang di udara. Kemudian, dengan lambaian tangannya, api abu-abu muncul di sekitar pedang indah 7 lubang. Pedang indah 7 lubang, tentu saja, tidak terpengaruh oleh api. Bagaimanapun, api abu-abu hanya sedikit lebih kuat dari api surgawi yang menonjol. Itu bahkan tidak sekuat api surgawi kelas Duke. Akan aneh jika nyala api yang lemah seperti itu berhasil membakar pedang indah 7 lubang, dan dia akan mempertanyakan apakah pedang itu benar-benar artefak Devata. Pada saat ini, api kekacauan surgawi berkata kepada Huanger, artefak jiwa, Huanger kecil, mungkin terasa sedikit tak tertahankan setelah ini. Namun, selama kamu menahannya, integrasi antara kamu dan pedang akan lebih dari setengah selesai. Huanger berkata tanpa rasa takut dengan suaranya yang dingin, saya sudah menahan rasa sakit karena meninggalkan artefak asli saya secara paksa, bagaimana saya bisa takut dengan rasa sakit yang tidak signifikan seperti itu. Sementara Duan Lingtian mempercepat proses integrasi Huanger dengan pedang indah 7 lubang menggunakan pasir stellar, Zheng Hongyi, murid langsung ketiga Sun Liangpeng, membawa murid-murid baru yang baru saja mendaftar ke lembah tempat murid-murid dalam dan murid-murid sejati berdiam dan berkultivasi. Begitu Zheng Hongyi muncul di lembah, dia menarik perhatian sekelompok murid batiniah. Murid-murid ini juga ingin tahu tentang celestial tertinggi surgawi yang berdiri di belakang Zheng Hongyi. Ini senior Zheng Hongyi. Kelompok orang di belakangnya adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Mereka pasti puncak yang luar biasa dari Overarching Heavenly Supreme Celestials yang dibawa oleh wakil pemimpin sekte Zhang dari Scaling Cloud Lake. Orang-orang ini secara langsung dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Meskipun mereka secara langsung dipromosikan menjadi murid sekte dalam, jika bakat bawaan mereka buruk, mereka pada akhirnya akan dikeluarkan. Pada saat ini, salah satu murid batin terbang ke udara dan muncul di depan Zheng Hongyi. Dia memanggil, Senior Hongyi. Sepertinya dia memiliki hubungan yang baik dengan Zheng Hongyi.
Setelah dia menyapa Zheng Hongyi, dia berkata, pemimpin sekte ada di sini sebelumnya. Menguasai. Zheng Hongyi sedikit mengernyit. Apakah dia sendiri? Tidak, dia bersama seorang pemuda berbaju ungu. Faktanya, saya mendengar dia secara pribadi mengirim pemuda itu ke halaman murid sejati yang kosong, kata murid dalam. Baiklah, aku mengerti. Zheng Hongyi mengangguk sedikit. Pada saat ini, terlepas dari penampilannya yang tenang, nyala api kemarahan muncul di hatinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, dia tidak bisa melawan keinginan tuannya. Dia tahu jika dia tidak menyenangkan tuannya, hanya dengan sepatah kata, tuannya dapat dengan mudah mengusirnya dari sekte surgawi kesederhanaan. Senior Hongyi, pemuda berpakaian ungu itu merampas posisimu sebagai murid sejati. Jika bukan karena dia, posisi itu akan menjadi milikmu. Murid batin itu bingung ketika melihat penampilan tenang Zheng Hongyi. Dia tahu seberapa besar keinginan Zheng Hongyi untuk menjadi murid sejati. Mengapa Zheng Hongyi tidak marah? Zheng Hongyi melihat murid dalam dari sudut matanya dan berkata, Wu Feng, sebaiknya jaga mulutmu. Posisi seorang murid sejati tidak dijamin menjadi milikku bahkan tanpa kehadirannya. Selain itu, bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya sangat tinggi. Dia layak menjadi murid sejati dari sekte surgawi kesederhanaan. Dengan mengucapkan kata-kata ini, apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa pemimpin sekte tidak memiliki wawasan? Matanya berkilat dingin saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Feng, murid batiniah, sangat ketakutan sehingga dia langsung memucat dan tidak lagi berani berbicara. Aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Anda akan bertanggung jawab untuk mengatur akomodasi mereka, kata Zheng Hongyi kepada Wu Feng sebelum dia pergi. Setelah sosok Zheng Hongyi menghilang dari pandangan, Wu Feng berbalik untuk melihat kelompok puncak surgawi tertinggi yang memukau dan berkata, ikuti aku. Kelompok puncak celestial tertinggi surgawi agung merasa sedikit tidak puas saat mereka mengikuti Wu Feng. Mereka disambut oleh murid langsung dari pemimpin sekte-sekte surgawi kesederhanaan sebelum diteruskan ke murid batin biasa. Di sisi lain, Duan Lingtian secara pribadi disambut oleh pemimpin sekte. Perbedaan dalam perawatan terlalu besar. Wu Feng melirik kelompok puncak Overarching Heavenly Supreme Celestials sebelum dia bertanya, apakah semua orang tahu pemuda berpakaian ungu itu? Dengan penjelasan puncak Overarching Heavenly Supreme Celestials, Wu Feng dan murid-murid dalam lainnya akhirnya mengerti kejeniusan macam apa murid sejati yang baru diangkat itu. Dia adalah puncak surgawi tertinggi surgawi yang memahami dua kedalaman dari sebuah hukum meskipun dia bahkan belum berusia 100 tahun. Selain itu, ia berada di peringkat kedua di alam bawah dari alam kuno surga selatan. Sementara Wu Feng mengatur akomodasi untuk para pendatang baru, murid-murid dalam lainnya melihat pulau terapung Duan Lingtian dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Ternyata, pemuda berpakaian ungu itu adalah bakat yang mengerikan. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, namun, dia sudah sangat tangguh. Bisakah kamu bayangkan seperti apa dia setelah dia tumbuh menjadi potensi penuhnya? Tidak heran pemimpin sekte memperlakukannya dengan sangat baik. Dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya yang tinggi, bahkan Profound Nether Mansion akan terlalu kecil untuknya begitu dia tumbuh menjadi potensi penuhnya. Bahkan wilayah surga selatan mungkin hanya batu loncatan baginya untuk memasuki sekte yang lebih besar. Tepat sekali, dia lebih dari memenuhi syarat untuk posisi murid sejati di sekte surgawi kesederhanaan kita. Kelompok murid batin yang tidak puas dengan Duan Lingtian menjadi murid sejati sebelumnya akhirnya yakin akan kemampuannya. Pada saat ini, salah satu murid batin yang baru saja kembali ke lembah menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Dia berkata sambil menghela nafas, saya pikir Zheng Hongyi, Wang Hong, atau saya akan ditunjuk sebagai murid sejati ke-10. Saya tidak menyangka seseorang akan muncul entah dari mana dan mengambil posisi itu. Begitu murid-murid batin lainnya melihat orang ini, beberapa dari mereka menyambutnya dengan antusias. Penggemar Zhuang Senior, antusiasme murid-murid batin ini dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Zhuang Fan adalah salah satu dari 3 murid batin yang paling menonjol. 2 murid batin yang luar biasa lainnya adalah Zheng Hongyi, murid ketiga Sun Liang Peng, dan Wang Hong, cucu dari Grand Elder dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Di antara mereka bertiga, Zheng Hongyi dan Wang Hong memiliki latar belakang yang luar biasa. Zhuang Fan adalah satu-satunya yang berasal dari latar belakang biasa. Mungkin,
Karena rasa persahabatan, murid-murid batin agak mendukung Zhuang Fan. Zhuang Fan tersenyum tipis dan mengangguk sebagai tanggapan atas sapaan para murid dalam. Dia selalu mudah didekati dan baik hati seperti angin musim semi yang lembut. Sementara itu, di lembah kecil dan tenang di perkebunan sekte surgawi kesederhanaan, seorang wanita muda cantik dengan sosok mempesona yang mengenakan jubah panjang merah berdiri santai di depan air terjun saat dia menatap pemuda di depannya. Zheng Hongyi, apakah kamu datang mencariku karena Duan Lingtian? Pria muda itu berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Wang Hong, di masa lalu, kami bersaing untuk posisi murid sejati. Namun, posisi itu diambil oleh Duan Lingtian begitu dia tiba. Apakah kamu mau? Pemuda itu tidak lain adalah Zheng Hongyi. Dia telah bergegas ke sini segera setelah dia meninggalkan lembah tempat para murid batin dan murid sejati tinggal. Apa yang bisa saya lakukan bahkan jika saya merasa tidak mau? Ini adalah keputusan tuanmu. Bahkan kakek saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata Wang Hong sambil tersenyum sambil menatap Wang Feng dengan penuh arti. Seolah-olah dia tidak peduli bahwa posisi seorang murid sejati telah diambil. Wang Hong, berhenti berpura-pura di depanku. Mereka yang tidak mengenal Anda mungkin akan tertipu, tetapi saya tahu Anda lebih peduli tentang ini daripada orang lain, kata Zheng Hongyi sambil mencibir. Bab 3046, Geng Tengkorak Darah Penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mendengar kata-kata Zheng Hongyi, ekspresi lembut dan santai di wajah Wang Hong sedikit berubah. Pada akhirnya, dia menatapnya dengan penuh arti dan bertanya, sejak kamu datang mencariku, apakah itu berarti kamu memiliki cara untuk berurusan dengan orang itu? Niat membunuh melintas di kedalaman matanya ketika dia berbicara. Dia membenci orang yang merampas posisinya sebagai murid sejati. Seperti yang dikatakan Zheng Hongyi, dia lebih peduli dengan posisi ini daripada siapapun. Wang Hong, karena hanya ada dua dari kita di sini, saya tidak akan berbasa-basi, kata Zheng Hongyi saat kompas formasi muncul di tangannya. Ketika dia mengirim energi asal surgawinya di kompas, penghalang cahaya muncul di sekitar keduanya. Formasi ini merupakan formasi isolasi suara dan penglihatan. Bahkan Raja Surgawi tidak dapat mendengar atau melihat ke dalam penghalang kecuali mereka menghancurkan formasi dengan paksa. Setelah melihat ini, Wang Hong mengangkat alis dan berkata, kamu cukup berhati-hati. Bicaralah, Wang Hong, aku berniat menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Duan Lingtian. Zheng Hongyi berkata dengan belak-belakan. Sewa seorang pembunuh. Wang Hong tersenyum mengejek, dan kupikir kau punya ide bagus. Organisasi pembunuh di Profound Nether Mansion mungkin bisa merahasiakan pembunuhan sederhana. Namun, ini menyangkut 3 sekte dan 2 klan. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan bisa merahasiakannya? Kesampingkan yang lainnya, jika tuanmu memberikan sedikit tekanan pada organisasi pembunuh, kamu akan segera ketahuan. Jika organisasi pembunuh di Profound Nether Mansion mampu, setiap kandidat yang menghalangi jalan Zheng Hongyi, Zhuang Fan, dan Wang Hong untuk menjadi murid sejati tidak akan selamat. Setelah mendengarkan kata-kata Zheng Hongyi, dia merasa dia terlalu berpikiran sederhana. Apakah saya mengatakan saya akan menyewa seorang pembunuh dari organisasi pembunuhan di Mansion Nether Mendalam? Zheng Hongyi tidak marah ketika mendengar kata-kata ejekan Wang Hong. Dia dengan tenang berkata, saya bermaksud untuk menyewa seorang pembunuh yang kuat dari Geng Tengkorak Darah, salah satu dari 3 organisasi pembunuh paling terkenal di wilayah Surga Selatan. Geng Tengkorak Darah. Mata Wang Hong melebar tanpa terasa ketika dia mendengar kata-kata Zheng Hongyi. Geng Tengkorak Darah adalah salah satu dari 3 organisasi pembunuh terbesar dan terkenal di wilayah Surga Selatan. Geng Tengkorak Darah memiliki reputasi yang menakutkan. Rumor mengatakan bahwa Geng Tengkorak Darah memiliki pembunuh yang merupakan dewa surgawi. Ada berita tentang pembunuh mereka yang membunuh Raja Surgawi 10 arah hanya dengan 1 serangan. Meskipun itu adalah serangan diam-diam, untuk dapat membunuh Raja Surgawi 10 arah hanya dengan 1 serangan, pembunuh itu setidaknya harus menjadi dewa surgawi. Setelah Wang Hong mencoba untuk tenang, dia berkata dengan sedikit gemetar dalam suaranya, kamu punya cara untuk berhubungan dengan Geng Tengkorak Darah. Zheng Hongyi dapat dengan jelas melihat perubahan nyata dalam sikap Wang Hong, tetapi dia tidak mengolok-oloknya. Lagi pula, kekejian Geng Tengkorak Darah benar-benar menakutkan. Jangankan Wang Hong,
Bahkan kakeknya atau para tetua dari sekte surgawi kesederhanaan akan ketakutan jika mereka tahu dia memiliki cara untuk menghubungi geng tengkorak darah. Lagi pula, meskipun dikenal di seluruh wilayah surga selatan, tidak semua orang dapat menghubungi atau menggunakan layanan geng tengkorak darah. Hanya untuk berhubungan dengan geng tengkorak darah dan menggunakan layanan mereka, seseorang membutuhkan pemimpin kekuatan kelas 6 atau seseorang dengan kekuatan dan status yang sama untuk bertindak sebagai penjamin. Karena geng tersebut hanya menerima pekerjaan yang berprofil tinggi dan sangat sulit, klien mereka, tentu saja, adalah mereka yang berstatus tinggi. Ketika Wang Hong mengingat hal ini, dia mengerutkan kening dan berkata dengan skeptis, "Tunggu sebentar. Bahkan jika kamu memiliki cara untuk berhubungan dengan geng tengkorak darah, kamu tidak memiliki penjamin. Biasanya, itu memang akan menjadi masalah." Zheng Hongyi sedikit mengangguk ketika dia berkata, "Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda terakhir kali saya meninggalkan sekte, saya bertemu Tuan Muda dari geng tengkorak darah dan berteman dia." Tuan Muda dari geng tengkorak darah. Wang Hong terkesiap. Ya, ayahnya adalah salah satu dari 3 wakil pemimpin geng tengkorak darah. Meskipun dia hanya anak yang luar biasa, dia masih memiliki sedikit suara di geng. Karena saya membantunya, kami menukar mutiara jiwa kami, dan dia telah berjanji bahwa saya akan dapat menyewa seorang pembunuh dari geng tanpa perlu penjamin dari kekuatan kelas 6, kata Zheng Hongyi dalam satu napas. Kata-kata Yi Zheng Hong sebagian salah. Yang benar adalah Tuan Muda dari geng tengkorak darah telah menjanjikannya 2 kesempatan untuk menyewa seorang pembunuh dari geng tengkorak darah tanpa penjamin. Dia, tentu saja, tidak mengungkapkan ini kepada Wang Hong karena itu akan membuatnya waspada dan waspada terhadapnya. Jika itu masalahnya, Anda tidak perlu bantuan saya sama sekali dalam menjatuhkan Duan Lingtian, kata Wang Hong. Tepat sekali. Namun, Anda harus tahu bahwa bahkan pembunuh terlemah dari geng tengkorak darah adalah Raja Surgawi satu dasar. Meskipun saya dapat menyewa seorang pembunuh, saya akan membutuhkan banyak kristal surgawi. Jangankan pembunuh terkuat, bahkan harga untuk menyewa One Basic Celestial King agak tinggi. Akan agak merepotkan bagiku untuk meminta sejumlah besar kristal surgawi dari keluargaku. Setelah Zheng Hongyi selesai berbicara, dia menatap Wang Hong dengan penuh arti. Jadi, Anda menemukan saya untuk berbagi beban dalam mempekerjakan pembunuh itu. Wang Hong mencibir. Memang, Zheng Hongyi mengangguk sedikit. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melompat ke dalam lubang yang telah Anda gali ini? Itu urusanmu jika kamu ingin membunuh Duan Lingtian. Apa hubungannya denganku? Wang Hong berkata dengan jijik saat dia memandang Zheng Hongyi seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Oh, kamu akan melompat ke dalam lubang, kata Zheng Hongyi dengan percaya diri. Wang Hong, tidak dapat disangkal bahwa latar belakang keluargamu lebih tinggi dariku. Saya tidak akan mampu untuk menyewa satu raja surgawi dasar dari geng tengkorak darah. Harganya akan membuat saya tidak punya uang. Jika Anda tidak mau, maka kami berdua hanya bisa menyaksikan Duan Lingtian mengambil posisi sebagai murid sejati ke-10. Zheng Hongyi terus berkata, meskipun dia akan meninggalkan sekte cepat atau lambat, ketika dia pergi ke Nether Mansion yang mendalam, dia masih akan menyandang gelar murid sejati. Di antara 9 murid sejati, 6 sudah berada di Profound Nether Mansion sementara 3 masih berada di sekte. Kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati sebelum kamu memutuskan. Setelah dia selesai berbicara, dia membubarkan formasi dan bersiap untuk meninggalkan lembah. Lembah ini adalah tempat budidaya Wang Longxiang, Grand Elder dari Sekte Surgawi Kesederhanaan. Sebagai cucunya, Wang Hong bisa bebas datang dan pergi di lembah ini. Lingkungan kultivasi di sini tidak kalah dengan lingkungan kultivasi murid sejati. Meskipun menjadi murid langsung Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, Zheng Hongyi tidak diberikan perlakuan seperti ini. Dia hanya bisa berkultivasi di kediaman murid-murid dalam. Ini karena Sun Liangpeng ingin menegaskan bahwa murid langsungnya tidak akan diberikan perlakuan khusus hanya karena hubungan mereka dengannya. Kamu memiliki mutiara jiwaku, aku akan menunggu balasanmu, kata Zheng Hongyi sebelum dia pergi. Yang terbaik adalah jika kamu membuat keputusan sesegera mungkin. Lagi pula, mereka harus menyelidiki target sebelum mereka mengirim pembunuh itu keluar untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka akan memberi kami harga setelah mereka selesai dengan penyelidikan mereka. Karena Duan Lingtian hanyalah seorang pembudidaya tanpa sekte,
aman untuk mengasumsikan harganya akan berada dalam kisaran yang bisa kita berdua bayar. Kemudian, dia pergi, tidak sedikit pun khawatir Wang Hong akan menolak lamarannya. Setelah Zheng Hongyi pergi, ekspresi Wang Hong menjadi gelap saat dia mengutuk, sialan. Itu seperti yang dikatakan Zheng Hongyi. Dengan temperamennya, dia tidak bisa mentolerir pendatang baru sekte yang menduduki posisi murid sejati terakhir sekte itu. Namun, jika dia menerima lamaran Zheng Hongyi, itu berarti dia akan dipimpin oleh Zheng Hongyi. Ini, tentu saja, tidak sesuai dengan keinginannya. Namun, ketidaksukaannya tidak bisa dibandingkan dengan kebutuhannya untuk melenyapkan Duan Lingtian yang telah menjadi murid sejati terakhir meskipun baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Dia berpikir, saya tidak bisa membiarkan Zheng Hongyi berada di atas angin. Saya akan menunggu dia menghubungi saya atas inisiatifnya sendiri sebelum saya menyetujui proposalnya. Namun, dia bisa melupakannya jika dia ingin aku menanggung setengah dari biayanya. Paling-paling, saya akan menanggung 30% dari biaya. Terlepas dari pikirannya, ketika Zheng Hongyi datang mencarinya setengah bulan kemudian, dia setuju untuk menanggung setengah dari biaya untuk menyewa pembunuh dari geng tengkorak darah. Secara alami, kristal surgawi yang menonjol bukanlah apa-apa bagi geng tengkorak darah. Zheng Hongyi dan Wang Hong harus menebus biayanya dengan senjata surgawi kelas raja dan harta berharga lainnya juga. Setelah Wang Hong setuju, Zheng Hongyi tidak membuang waktu dan mengeluarkan jimat celestial komunikasi untuk menghubungi putra Beastris Bintang dari wakil pemimpin geng tengkorak darah yang dia temui secara kebetulan. Tuan Muda Chen, saya adalah Zheng Hongyi dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, orang yang Anda temui di hutan mendalam. Anda menjanjikan saya 2 kesempatan untuk menyewa seorang pembunuh dari geng tengkorak darah tanpa penjamin. Saya siap menggunakan kesempatan pertama sekarang. Zheng Hongyi menunggu selama 15 menit sebelum balasan akhirnya datang. Pesannya sederhana dan langsung. Rincian target. Zheng Hongyi buru-buru menjawab, Duan Lingtian. Dia seorang kultivator tanpa sekte, berusia kurang dari 100 tahun, dan telah memahami 2 kedalaman dari hukum bumi. Dia menjadi terkenal di alam bawah Mansion Nether yang mendalam dari alam bawah kuno surga selatan dan bergabung dengan Sekte Surgawi Kesederhanaan. Petik 2. Bab 3047, Chen Li Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung di wilayah yang luas, yang terpisah dari rumah kelas 6 di wilayah surga selatan. Di sebuah rumah besar di kota besar, seorang pemuda duduk di depan meja, menyeruput teh, di halaman depan Grand Mansion. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia telah memahami 2 kedalaman dari hukum bumi. Setelah dia selesai berbicara, cangkir teh di tangannya pecah karena kekuatan berlebihan yang dia berikan. Pemuda lain yang duduk di seberangnya melihat cangkir yang pecah di tangannya dan bertanya dengan bingung, Chen Li, apa yang terjadi? Bukan apa-apa, aku baru saja menerima pesan dari seseorang di sekte kelas 7 di Profound Nether Mansion. Orang itu ingin menggunakan jasa organisasi untuk membunuh seseorang. Pria muda yang memegang cangkir teh yang pecah di tangannya memiliki sikap yang luar biasa. Dia tidak lain adalah Chen Li, putra tidak sah dari salah satu wakil pemimpin geng tengkorak darah. Chen Li adalah seorang pemuda dengan wajah pucat dan sosok yang lemah. Dia mengenakan jubah dengan hiasan perak. Dia tampak seperti orang merosot yang menghabiskan seluruh waktunya untuk wanita dan anggur. Namun, sebenarnya, keadaan tubuhnya tidak ada hubungannya dengan gaya hidup yang merosot. Itu karena kurang gizi. Sebelum dia lahir, ibunya melarikan diri dari pembunuh yang dikirim oleh istri sah ayahnya dan akibatnya hampir mati. Karena sedikit keberuntungan, dia berhasil melahirkannya dengan aman, tetapi akibatnya tubuhnya menjadi sangat lemah. Karena alasan ini, ayahnya yang merasa sangat menyesal dan bersalah kepadanya sangat perhatian dan baik padanya. Selain itu, ia memiliki 9 kakak perempuan dan 13 adik perempuan, menjadikannya satu-satunya putra dalam keluarga. Ayahnya telah mengeluarkan banyak upaya untuk mendapatkan pil bergizi untuknya, membiarkan tubuhnya meningkat menjadi manusia biasa. Sayangnya, setelah itu, konstitusi tubuhnya tidak mengalami perbaikan lebih lanjut. Karena alasan ini, bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya hanya biasa-biasa saja dan merupakan yang terlemah di antara saudara perempuannya. Namun, karena menjadi anak laki-laki satu-satunya, ayahnya memperlakukannya jauh lebih baik dibandingkan dengan saudara perempuannya. Membunuh siapa?
Pria muda yang duduk di seberang Chen Li bertanya. Dia tampak anggun mengenakan jubah putih panjang. Dia tampak agak ilmiah sambil memegang kipas lipat di tangannya. Ada senyum tipis terus-menerus di wajahnya yang membuatnya tampak agak ramah. Kedua pemuda itu seperti kutub yang ekstrim. Targetnya pasti rumit sehingga kamu kehilangan ketenanganmu, kata pemuda yang terpelajar itu. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia adalah puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Dia menjadi terkenal di alam kuno surga selatan dan menduduki peringkat kedua. Akibatnya, ia bergabung dengan sekte surgawi kesederhanaan. Kliennya juga dari sekte yang sama dengan targetnya, kata Chen Li. Jika ingatanku benar, kliennya adalah Zheng Hongyi, murid langsung ketiga dari pemimpin sekte-sekte surgawi kesederhanaan. Chen Li berspekulasi dengan keras. Bagi dia yang ingin membunuh sesama anggota sekte, jelas sekali orang itu telah menghalangi jalannya di sekte tersebut. Dia ingin mempekerjakan geng tengkorak darah sehingga tidak akan meninggalkan petunjuk apapun yang mengarah kembali kepadanya. Jika Zheng Hongyi ada di sini, dia akan terkejut dengan keakuratan spekulasi Chen Li. Kemudian, Chen Li bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia adalah puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Selain itu, dia adalah seorang kultivator tanpa sekte. Bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya benar-benar tinggi. Saat dia berbicara, matanya berkilat tajam karena iri dan cemburu. Karena bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya yang rata-rata, dia adalah yang paling iri dan cemburu pada orang-orang dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi. Setelah mendengar kata-kata Chen Li, ekspresi terkejut muncul di wajah pemuda ilmiah itu. Bahkan belum berusia 100 tahun. Dia adalah puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Selain itu, dia seorang kultivator tanpa sekte. Rumah kelas 6 itu memiliki bakat seperti itu di antara lipatan mereka. Dalam 100 tahun terakhir, bakat seperti itu sangat langka bahkan di antara 10 klan besar dan 5 sekte besar di wilayah surga selatan. Pemuda terpelajar itu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, apa jawabanmu? Saya setuju. Bagaimanapun juga, saya berhutang budi padanya. Saya menerima pekerjaan ini atas nama geng tengkorak darah, kata Chen Li. Pemuda terpelajar itu mengingatkan Chen Li, yang terbaik adalah berhati-hati dan menyelidiki latar belakangnya secara menyeluruh sebelum Anda bertindak. Dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang begitu tinggi, saya merasa dia bukan seorang kultivator tanpa sekte. Karena dia berteman dengan Chen Li, dia, tentu saja, tidak ingin Chen Li memprovokasi seseorang yang dia tidak mampu untuk memprovokasi. Terlebih lagi, orang yang mengajukan permintaan itu berasal dari sekte kelas 7. Tidak perlu menganggap serius seseorang dari sekte kelas 7. Yakinlah, senyum langka muncul di wajah Chen Li. Apakah kamu tidak memiliki kepercayaan pada Departemen Intelijen Geng Tengkorak Darah? Mereka akan dapat menggali semua informasi mengenai target. Jika dia benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa, Geng Tengkorak Darah tidak akan bergerak sama sekali. Tidak ada salahnya menolak permintaan orang itu setelah saya mengkonfirmasi latar belakang target jika perlu. Meskipun Geng Tengkorak Darah memiliki reputasi yang mengerikan di wilayah surga selatan, ada beberapa orang yang tidak berani mereka lawan. Misalnya, mereka tidak akan berani bertindak melawan orang-orang dari Dewa Surgawi Surga Selatan yang menguasai seluruh wilayah surga selatan. Selain itu, mereka tidak akan bertindak terhadap anggota 10 klan utama dan 5 klan terkemuka. Di wilayah surga selatan, di atas kekuatan kelas 6 ada 15 kekuatan kelas 5 yang secara kolektif dikenal sebagai 10 klan utama dan 5 sekte terkemuka. Mereka, secara alami, tidak bisa dianggap enteng. Bagus, pemuda ilmiah itu mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Chen Li. Alisnya yang sedikit berkerut mereda. Dia sadar bahwa Departemen Intelijen Geng Tengkorak Darah sangat efisien dan teliti bahkan di seluruh wilayah surga selatan. Faktanya, bahkan Departemen Intelijen dari sekte miliknya belum tentu lebih unggul dari Departemen Intelijen Geng Tengkorak Darah. Bagaimanapun, Geng Tengkorak Darah adalah organisasi pembunuh. Sangatlah penting bahwa mereka memiliki jaringan informasi yang unggul dan luas. Kapan kamu berencana untuk kembali? Chen Li bertanya pada pemuda yang terpelajar. Aku akan pergi besok, sudah cukup lama jadi sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Datang dan kunjungi saya ketika Anda punya waktu,
kata pemuda terpelajar itu dengan senyum tipis di wajahnya. Saya akan, bagaimanapun, kau satu-satunya teman dan sahabatku. Senyum muncul di wajah pucat Chen Li, membuatnya terlihat agak seram. Jika ada satu orang dengan bakat bawaan tinggi dan keterampilan pemahaman yang tidak membuat iri Chen Li, itu adalah pemuda yang terpelajar. Bagaimanapun, pemuda terpelajar itu adalah satu-satunya temannya. Hanya ada dua orang yang dianggap penting oleh Chen Li, mendiang ibunya dan sahabatnya. Setelah mendengar kata-kata Chen Li, pemuda ilmiah menghela nafas dalam hati. Pada akhirnya, dia bangkit dan menepuk bahu Chen Li dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, kamu juga sahabatku. Senyum di wajah Chen Li melebar saat mendengar kata-kata itu. Sayangnya, itu membuatnya terlihat lebih jahat. Dia, pada kenyataannya, benar-benar tersentuh dan bahagia. Namun, karena fitur wajahnya, dia terlihat agak jahat setiap kali dia tersenyum. Di sekte surgawi kesederhanaan di Nether Mansion yang mendalam. Berdiri di puncak gunung yang telah diratakan, Duan Lingtian memandang menara dengan gembira. Ini, perpustakaan. Ada dua perpustakaan di sekte surgawi kesederhanaan. Satu untuk mereka yang ada di sekte luar, dan yang lainnya untuk mereka yang ada di sekte dalam. Menara 9 lantai tidak lain adalah perpustakaan sekte surgawi kesederhanaan di sekte dalam di mana semua jenis metode kultivasi, metode surgawi, dan kemampuan surgawi disimpan. Itu juga berisi banyak buku dan jimat surgawi memori dari berbagai topik. Seseorang harus menunjukkan token identitas mereka yang membuktikan identitas mereka sebagai murid sekte dalam sebelum mereka diizinkan masuk. Saat ini, Duan Lingtian hanya memperhatikan lantai 9 perpustakaan. Bagaimanapun, lantai 9 adalah tempat metode surgawi tingkat raja sekte kesederhanaan, kemampuan surgawi, dan teknik penjaga sekte disimpan. Hanya mereka yang memiliki status tinggi di sekte dan murid sejati yang diizinkan untuk memahami metode surgawi dan kemampuan surgawi ini. Oleh karena itu, akses ke lantai 9 hanya diberikan kepada orang-orang ini. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia perlu menunjukkan tanda identitasnya sebelum dia diizinkan memasuki perpustakaan. Ketika dia dihentikan oleh dua pendeta Tao yang menjaga pintu masuk, dia dengan cepat mengeluarkan token identitasnya. Murid sejati. Setelah melihat tanda identitas Duan Lingtian, mata kedua pendeta Tao hampir keluar dari rongganya. Mereka buru-buru menyingkir untuk membiarkan Duan Lingtian masuk. Salah satu pendeta Tao memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu dan berkata, jadi, Anda adalah pendatang baru yang telah dijadikan murid sejati oleh Master Sekte. Meskipun pendeta Tao lainnya tidak berbicara, matanya juga dipenuhi rasa ingin tahu ketika dia melihat Duan Lingtian. Duan Lingtian hanya menanggapi dengan sedikit anggukan sebelum dia memasuki perpustakaan. Sementara itu, beberapa murid batin melihat punggung Duan Lingtian dengan bingung. Mereka tidak tahu orang di depan mereka adalah jenius yang telah menyebabkan keributan setengah bulan yang lalu di sekte mereka. Dikatakan bahwa Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia adalah puncak surgawi tertinggi yang telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Sulit untuk membayangkan ada seorang jenius di Profound Nether Mansion, apalagi sekte surgawi kesederhanaan kita. Yang lebih mengejutkan adalah dia adalah seorang kultivator tanpa sekte. Bab 3048, Lantai Atas Perpustakaan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung setengah bulan telah berlalu sejak Duan Lingtian tiba di sekte surgawi kesederhanaan. Selama waktu itu, dengan Chaos Divine Flame, dia telah tinggal di kediamannya untuk membantu Huanger berintegrasi dengan pedang indah 7 lubang miliknya. Setelah menghabiskan Stellar Sen, integrasi antara Huanger dan pedang sudah 60% selesai. Jika dia bisa mendapatkan bahan lain yang mirip dengan Stellar Sen, dia akan bisa sepenuhnya mengintegrasikan Huanger ke dalam pedang indah 7 lubang. Pada saat itu, pedang indah 7 lubang akan kembali ke kondisi puncaknya sebagai artefak yang menonjol, dan Huanger juga akan dapat meninggalkan pedang indah 7 lubang dan memanifestasikan bentuk manusia. Setelah Duan Lingtian menghabiskan Stellar Sen, dia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan Simplicity Celestial Sect. Dia, tentu saja, datang untuk metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang disimpan di lantai atas perpustakaan. Meskipun dia mungkin tidak dapat memahami semua metode surgawi tingkat raja sekte surgawi kesederhanaan dan kemampuan surgawi yang terkandung dalam jimat surgawi memori yang dapat dikonsumsi, dia masih ingin mengingat semuanya karena dia memiliki akses ke semua itu.
Saya akan mencoba mengingat sebanyak mungkin metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang tersedia, pikir Duan Lingtian dalam hati saat dia berjalan ke lantai atas. Ada murid yang menjaga pintu masuk ke setiap lantai perpustakaan. Mereka, tentu saja, tidak menghalangi Duan Lingtian ketika dia menunjukkan kepada mereka token muridnya yang sebenarnya. Semua murid, tanpa kecuali, terkejut ketika mereka melihat token muridnya yang sebenarnya. Bagaimanapun, dia terkenal di Sekte Surgawi Kesederhanaan karena menjadi pendatang baru yang menjadi murid sejati meskipun hanya menjadi surgawi tertinggi surgawi. Semua orang, kecuali mereka yang berkultivasi tertutup atau jauh dari sekte, telah mendengar tentang dia. Orang yang menjaga lantai atas perpustakaan adalah seorang pria tua berambut abu-abu dengan wajah keriput. Jadi, kamu Duan Lingtian. Benar-benar luar biasa, senior. Meskipun Duan Lingtian tidak tahu identitas lelaki tua itu, dia masih membungkuk untuk sopan santun. Kamu telah mencapai prestasi luar biasa di usia yang begitu muda, tetapi kamu tahu untuk menunjukkan rasa hormat kepada seniormu. Seorang pria muda sepertimu sangat langka di zaman sekarang ini. Senyum muncul di wajah keriput lelaki tua itu. Senyumnya terlihat lebih buruk daripada jika dia menangis. Orang tua itu tidak bertele-tele dan bertanya, apakah Anda di sini untuk metode surgawi tingkat raja, kemampuan surgawi, atau metode kultivasi? Senior, saya di sini untuk metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi, jawab Duan Lingtian. Pria tua itu mengangguk sebelum dia bertanya, metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi seperti apa? Maksud kamu apa? Duan Lingtian bertanya dengan bingung. Maksudku adalah apa hukum yang terkandung dalam metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang kamu inginkan, lelaki tua itu menjelaskan. Tidak bisakah aku memiliki semuanya? Duan Lingtian bertanya. Dia telah merencanakan untuk mengambil semua metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang tersedia. Karena mereka semua habis, itu tidak akan mempengaruhi sekte surgawi kesederhanaan sama sekali. Kamu ingin semuanya, pria tua itu berkata dengan nada tidak senang. Jelas marah, siapa yang memberitahumu bahwa kamu dapat memiliki semuanya? Katakan padaku agar aku bisa membuat kakinya lumpuh. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan reaksi orang tua itu. Lagi pula, dia tidak berharap lelaki tua itu bereaksi seperti itu. Dia hanya tersenyum masam ketika dia menjawab, senior, tidak ada yang mengatakan kepada saya bahwa saya dapat mengambil semuanya, tetapi tidak ada yang memberitahu saya bahwa saya juga tidak bisa. Duan Lingtian ingat bahwa Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Kesederhanaan, telah memberitahunya bahwa dia bisa datang ke lantai atas perpustakaan untuk metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi. Namun, Sun Liangpeng tidak mengatakan apa-apa tentang jumlah metode surgawi dan kemampuan surgawi yang boleh dia ambil. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi lelaki tua itu mereda. Kemudian, dia menjelaskan, metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi di perpustakaan tingkat atas hanya terbatas pada satu hukum, bahkan untuk murid sejati. Ini selalu menjadi aturan di sekte surgawi kesederhanaan. Para leluhur khawatir bahwa keserakahan akan mengaburkan pikiran keturunan, oleh karena itu, aturan seperti itu dibuat. Anda diizinkan untuk memilih hukum dan mengambil semua metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang berisi hukum itu. Namun, kamu harus menggunakan memori celestial talisman di sini sebelum kamu pergi. Duan Lingtian tersenyum kecut. Dia tidak menyangka aturan seperti itu akan ada di sekte surgawi kesederhanaan. Dia awalnya berencana untuk mengambil semua metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi dan menghafalnya untuk digunakan nanti. Setelah mendengarkan lelaki tua itu, dia tahu dia hanya bisa memilih satu hukum. Orang tua itu berkata, saya mendengar bahwa Anda telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Saya sarankan Anda memilih metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang berisi hukum bumi. Ada satu metode surgawi kelas raja dan dua kemampuan surgawi kelas raja yang berisi hukum bumi di sekte surgawi kesederhanaan. Senior, bolehkah saya tahu lebih banyak tentang metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum bumi? Duan Lingtian bertanya. Ya, tentu saja. Orang tua itu mengangguk. Kemudian, dia membawa Duan Lingtian ke rak buku. Masing-masing metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi memiliki jimat surgawi memori dengan penjelasan.
Perpanjang kesadaran surgawi Anda ke dalam jimat surgawi memori yang sesuai dengan metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi untuk mempelajarinya, kata lelaki tua itu sebelum dia pindah ke samping dan diam-diam memperhatikan Duan Lingtian. Baiklah, jawab Duan Lingtian. Dia memperluas kesadaran surgawinya ke dalam jimat surgawi memori pertama dan rentetan informasi membanjiri pikirannya dengan segera. Ini adalah kemampuan surgawi tingkat raja yang disebut kemampuan melarikan diri naga. Ini berisi hukum kedalaman dasar bumi, kedalaman elemen bumi, dan kedalaman lain yang disebut teknik pelarian tanah. The Ground Escape Technique adalah hukum satu-satunya kedalaman gerakan bumi. Namun, sebelum mencapai tahap penguasaan, kedalaman ini tidak berguna di udara dan hanya bisa digunakan di darat. Duan Lingtian telah mendengar tentang Ground Escape Technique dari Chaos Divine Earth, jadi dia menyadari kelemahannya. Sebelum memahami teknik pelarian tanah ke tahap penguasaan, seseorang hanya bisa menggunakannya di tanah. Namun, ketika itu pada tahap penguasaan, seseorang akan dapat menggunakannya di udara dengan menggunakan kedalaman elemen bumi untuk meniru tanah di udara. Ini adalah kata-kata Chaos Divine Earth. Kemudian, Duan Lingtian menarik kesadaran surgawinya dari jimat surgawi memori pertama dan pindah ke yang berikutnya. Mari kita lihat apa kemampuan surgawi kelas raja dan metode surgawi lainnya. Ini adalah metode surgawi kelas raja yang disebut metode Sangkar Duri. Terlepas dari hukum kedalaman dasar bumi, kedalaman elemen bumi, itu juga mengandung kedalaman ruang gravitasi. Metode surgawi kelas raja ini tampaknya mirip dengan metode penjara batu hitam yang saya miliki. Mereka mengandung hukum kedalaman ruang gravitasi bumi, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa dengan penemuan ini. Setelah beberapa saat, dia memperluas kesadaran surgawinya ke dalam jimat surgawi memori terakhir. Ini adalah kemampuan surgawi tingkat raja yang disebut kemampuan denyut bumi. Terlepas dari kedalaman elemen bumi, itu juga mengandung kedalaman getaran. Kedalaman getaran, mata Duan Lingtian langsung menyala. Menurut Chaos Divine Earth, kemampuan bertahan dan membantu adalah hukum kekuatan bumi. Namun, hukum bumi memiliki kedalaman ofensif yang disebut kedalaman getaran. Kemampuan denyut bumi yang berisi kedalaman getaran lebih menggoda daripada kemampuan melarikan diri naga yang berisi teknik pelarian tanah. Metode Sangkar Duri mirip dengan metode penjara batu hitam karena mengandung kedalaman ruang gravitasi, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia berada dalam dilema. Metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang berisi hukum bumi dapat sangat membantunya. Namun, karena dia baru mulai memahami hukum kedalaman dasar bumi, kedalaman elemen bumi, relatif baru-baru ini, dia masih bisa beralih ke hukum lain untuk memahami jika dia menginginkannya. Pada akhirnya, Duan Lingtian memandang lelaki tua itu dan bertanya, "Senior, di mana metode dan kemampuan surgawi kelas raja yang mengandung hukum logam dan api?" Dia telah memutuskan untuk melihat metode dan kemampuan surgawi kelas raja yang berisi hukum logam dan hukum api terlebih dahulu sebelum dia membuat keputusan. Jika kedua hukum memiliki lebih banyak metode dan kemampuan surgawi tingkat raja dibandingkan dengan hukum bumi, dia akan memilih salah satu dari dua hukum itu. Bab 3049, Pilihan Duan Lingtian Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian tidak tertarik pada metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi lainnya yang berisi hukum lain. Dengan bantuan Chaos Divine Earth, dia mampu memahami hukum bumi lebih cepat daripada orang biasa. Adapun hukum logam dan hukum api, ia memiliki logam surgawi yang mendalam dan api surgawi kekacauan untuk membantu kecepatan pemahamannya. Tanpa bantuan dari 5 elemen surgawi, bahkan seseorang dengan tingkat pemahaman yang tinggi tidak akan mampu melampaui kecepatannya dalam memahami hukum. Duan Lingtian, jangan serakah. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, orang tua itu mengerutkan alisnya. Dia mengharapkan Duan Lingtian untuk memilih metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang berisi hukum bumi. "Aku tahu, senior." Terlepas dari senyum tipis di wajah Duan Lingtian, matanya dipenuhi dengan tekad saat dia melihat orang tua itu. "Tolong tunjukkan padaku metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum logam dan hukum api." Orang tua itu merasa skeptis ketika dia melihat betapa mendesaknya Duan Lingtian untuk melihat metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum logam dan hukum api. Duan Lingtian sudah memahami hukum bumi, tapi sekarang, sepertinya dia bermaksud memahami hukum logam atau hukum api juga.
Dia pikir itu tidak masuk akal. Pria tua itu berpikir dalam hati, Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Sudah luar biasa bahwa dia mampu memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Tidak mungkin baginya untuk memahami hukum lain sekarang. Namun, karena kegigihan Duan Lingtian, dia tidak menyuarakan pikirannya dan membawa Duan Lingtian ke metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang berisi hukum logam dan hukum api. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terdengar di benak Duan Lingtian. "Nak, kamu melakukan hal yang benar. Jika ada lebih banyak metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum logam atau hukum api, Anda harus memilih salah satunya." Ia terus berkata, "Metode sangkar duri hampir sama dengan metode penjara batu hitam, jadi tidak ada gunanya bagimu. Kemampuan melarikan diri naga hanya berguna di tahap selanjutnya, dan itu tidak praktis sekarang. Terakhir, Earth Pulsation Ability memang bagus, tapi hanya terbatas pada satu kali penggunaan. Lihatlah metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum logam dan hukum api sebelum Anda memutuskan apakah Anda menginginkan metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum bumi." Setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Earth, Duan Lingtian merasa lebih yakin dengan keputusannya. Ketika lelaki tua itu membawa Duan Lingtian ke rak yang berisi metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi dari hukum logam, dia berkata, "Hanya ada satu metode surgawi kelas raja yang berisi hukum logam di sekte surgawi kesederhanaan. Hanya satu." Duan Lingtian sedikit terkejut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, bisakah Anda membimbing saya ke metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang berisi hukum api?" Karena sekte surgawi kesederhanaan hanya memiliki metode surgawi kelas raja yang mengandung hukum logam, tidak mungkin Duan Lingtian memilihnya terlepas dari kedalaman yang dikandungnya. Dia akan lebih baik memilih metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang berisi hukum bumi. Setidaknya, dia akan dapat memahami dua kedalaman baru, teknik pelarian tanah, dan kedalaman ofensif, kedalaman getaran. Adapun metode sangkar duri, itu berisi kedalaman ruang gravitasi seperti metode penjara batu hitam. Tidak ada cara untuk memastikan apakah pemahamannya tentang kedalaman ruang gravitasi akan meningkat jika dia memahaminya lagi melalui metode sangkar duri. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa sehubungan dengan permintaan Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian pasti gila jika dia memilih untuk memahami satu metode surgawi kelas raja yang berisi hukum logam sebagai lawan untuk memahami satu metode surgawi kelas raja dan dua kemampuan surgawi kelas raja yang berisi hukum bumi. "Senior, saya harap tidak hanya ada satu metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi yang mengandung hukum api," kata Duan Lingtian. "Jika itu masalahnya, maka dia akan menghemat waktu dan memilih metode surgawi tingkat raja dan dua kemampuan surgawi yang berisi hukum bumi." Bagaimana mungkin? Lelaki tua itu menjawab dengan bangga, "Kami memiliki lebih banyak metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum api dibandingkan dengan hukum lainnya. Di semua wilayah di bawah Profound Nether Mansion, Sekte Celestial Kesederhanaan menempati urutan kedua, di belakang Profound Nether Mansion, dalam memiliki metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi paling banyak yang mengandung hukum api." Mata Duan Lingtian berbinar begitu dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Setelah Profound Nether Mansion, Sekte Celestial Kesederhanaan memiliki metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi paling banyak yang mengandung hukum api. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Senior, berapa banyak metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum api yang kita miliki?" "Coba lihat," kata lelaki tua itu ketika dia berhenti di depan sebuah rak. Semua ini, mata Duan Lingtian melebar. Ada 10 jimat surgawi memori yang berbaris di rak. Ada campuran dari 5 metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum api. 5 jimat surgawi memori lainnya adalah jimat pengantar. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke dalam jimat surgawi memori pertama di sebelah kiri. Sama seperti sebelumnya, rentetan informasi membanjiri pikirannya. Ini adalah metode surgawi kelas raja yang berisi hukum api. Ini berisi kedalaman dasar hukum api, kedalaman elemen api, dan kedalaman matahari berkobar. Duan Lingtian telah belajar dari Chaos Divine Earth bahwa Blazing Sun Profundity adalah kedalaman bantu yang dapat membingungkan lawan. Kemudian, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke jimat surgawi memori berikutnya.
Ini adalah kemampuan surgawi tingkat raja yang berisi hukum api. Ini berisi kedalaman dasar hukum api, kedalaman elemen api, dan teknik pelarian api. Teknik pelarian api adalah salah satu dari dua kedalaman gerakan dari hukum api. Itu seperti teknik pelarian tanah dari hukum bumi, tapi itu, mungkin, lebih tidak berguna. Pada tahap dasar dan tahap awal, itu hanya bisa digunakan jika ada api. Seseorang hanya bisa menggunakannya secara bebas dengan kedalaman elemen api setelah itu dipahami hingga tahap penguasaan. Untuk mencapai tahap penguasaan, seseorang harus mendapatkan kemampuan surgawi tingkat kaisar yang berisi teknik pelarian api dari hukum api. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke dalam jimat surgawi memori ketiga. Ini berisi teknik ledakan hukum api. Teknik ledakan adalah salah satu dari tiga kedalaman ofensif utama dari hukum api. Itu memiliki karakteristik eksplosif dan sangat kuat. Duan Lingtian adalah yang paling tertarik dengan kedalaman ofensif dari hukum api yang terkandung dalam kemampuan surgawi tingkat raja. Bagaimanapun, kekuatan ofensifnya jauh lebih kuat daripada hukum kedalaman ofensif bumi, kedalaman getaran. Kemudian, Duan Lingtian pindah ke memori celestial jimat keempat. Ini berisi penjarahan kedalaman hukum api. Kedalaman penjarahan adalah salah satu dari dua kedalaman gerakan dari hukum api. Namun, itu jauh lebih berguna dibandingkan dengan teknik pelarian api. Itu bisa digunakan dari tahap dasar, dan kecepatan yang diberikannya hampir secepat hukum kedalaman gale angin. Seperti kata pepatah, terbang seperti angin, dan melonjak seperti api. Akhirnya, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya ke jimat surgawi memori terakhir yang terletak di sebelah kanan. Metode surgawi kelas raja ini berisi kedalaman dasar hukum api, kedalaman elemen api, dan kedalaman pembakaran. Mata Duan Lingtian berbinar. Berdasarkan namanya, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa kedalaman pembakaran dalam hukum api adalah kedalaman ofensif. Kata-kata Chaos Divine Earth mengkonfirmasi kecurigaan Duan Lingtian. Wah, kamu sangat beruntung. Kedalaman pembakaran adalah salah satu dari tiga kedalaman ofensif utama dari hukum api. Tiga kedalaman ofensif utama dari hukum api adalah kedalaman ledakan, kedalaman pembakaran, dan kedalaman korosif. Kedalaman ledakan dan kedalaman pembakaran adalah kedalaman ofensif yang paling kuat. Di sisi lain, kedalaman korosif agak sulit untuk dipahami. Chaos Divine Earth mendesak Duan Lingtian, pilih saja 5 metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum api. Dengan bantuan dari Chaos Divine Flame, Anda tidak perlu waktu lama untuk memahaminya. Terlepas dari kedalaman dasar hukum api, kedalaman elemen api, jika Duan Lingtian memilih 5 metode surgawi dan kemampuan surgawi kelas raja ini, dia akan dapat memahami 5 kedalaman lainnya dari hukum api. Kedalaman adalah kedalaman matahari berkobar, kedalaman pelarian api, kedalaman ledakan, kedalaman penjarahan, dan kedalaman pembakaran. Bahkan tanpa pengingat Chaos Divine Earth, Duan Lingtian masih akan memilih 5 metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum api di luar kepraktisan. Pada saat ini, Duan Lingtian memandang lelaki tua itu dan berkata, "Senior, saya akan memilih 5 metode surgawi dan kemampuan surgawi kelas raja ini." "Apa kamu yakin, orang tua?" "Ya, saya telah mengambil keputusan," jawab Duan Lingtian tanpa ragu-ragu sambil mengangguk. "Baik." Pria tua itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia telah mencoba menghalangi Duan Lingtian sebelumnya. Meskipun dia tidak optimis tentang keputusan Duan Lingtian, dia tidak punya hak untuk campur tangan. Bab 3050, Harga Geng Tengkorak Darah Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Orang tua itu mengangkat tangannya untuk mengumpulkan 5 metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi sebelum memberikannya kepada Duan Lingtian. Kemudian, dia mengingatkan Duan Lingtian, Anda harus menggunakan 5 metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi di sini. Dilarang meninggalkan perpustakaan bersama mereka. Jimat surgawi memori yang berisi metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi adalah barang habis pakai. Mereka akan menghilang setelah digunakan. Setelah memori celestial talisman di lantai atas perpustakaan habis, mereka harus diganti untuk digunakan generasi mendatang. Untuk menuliskan metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi pada jimat surgawi memori, seseorang harus terlebih dahulu menguasai kedalamannya. "Saya mengerti," jawab Duan Lingtian. Kemudian, dia menghancurkan kelima jimat surgawi memori satu demi satu di depan lelaki tua itu.
Isi metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi segera muncul di benaknya. Duan Lingtian menutup matanya untuk mencerna informasi dari 5 metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi. Matanya berkilauan, dan senyum muncul di wajahnya begitu dia membuka matanya. Dia berpikir dalam hati dengan penuh semangat, saya sekarang telah memperoleh 6 kedalaman dari hukum api, termasuk kedalaman dasar hukum api, kedalaman elemen api. Ini hanya masalah waktu dan usaha sebelum saya menguasainya. Ketika Duan Lingtian sadar, dia menatap lelaki tua itu dan berkata, terima kasih, senior. Tidak apa, memori Celestial Jimat adalah milik sekte itu, jawab lelaki tua itu. Saya mengucapkan terima kasih bukan karena Anda telah memberi saya 5 jimat surgawi memori. Saya bersyukur karena saya dapat menemukannya dengan cepat dengan bantuan Anda, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Orang tua itu agak terkejut. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, nak, kamu benar-benar tahu bagaimana memuji seseorang. Baiklah, jika Anda memiliki waktu ekstra, Anda harus melihat ke lantai lainnya. Anda mungkin menemukan sesuatu. Terima kasih, senior, atas pengingat baikmu. Duan Lingtian sekali lagi berterima kasih kepada lelaki tua itu sebelum dia meninggalkan lantai atas perpustakaan. Seperti yang disarankan lelaki tua itu, dia memutuskan untuk melihat-lihat lantai lainnya. Lagi pula, mungkin ada catatan di sana yang bisa membantunya memperluas pengetahuannya. 3 bulan berlalu dalam diam. Duan Lingtian telah menghabiskan 3 bulan terakhir di perpustakaan karena semua informasi yang terkandung dalam memori Celestial Jimat yang berguna baginya. Dia telah menghabiskan 3 bulan terakhir mempelajari mereka. Sudah 3 bulan. Duan Lingtian terkejut ketika dia mengetahui bahwa dia telah menghabiskan 3 bulan di perpustakaan. Sudah waktunya untuk pergi. Duan Lingtian tahu dia harus memprioritaskan menerobos dan menjadi duke surgawi. Setelah itu, dengan bantuan dari Chaos Divine Flame, dia akan memahami 6 kedalaman dari api hukum yang terkandung dalam 5 metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang telah dia peroleh. Setelah meninggalkan perpustakaan, sebelum Duan Lingtian tiba di lembah tempat para murid sejati dan murid batin tinggal, sesosok muncul di depannya. Duan Lingtian, pemimpin sekte, itu tidak lain adalah Sun Liangpeng, pemimpin sekte dari sekte surgawi kesederhanaan. Apakah ada yang bisa saya bantu, pemimpin sekte? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu saat Sun Liangpeng turun dari langit dan berdiri di depannya. Sedikit kerutan terlihat di wajah Sun Liangpeng saat dia dengan belak-belakan bertanya, saya mendengar dari Zhou Tua bahwa Anda pergi ke lantai atas perpustakaan. Namun, alih-alih memilih metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum bumi, Anda malah memilih yang mengandung hukum api. Setelah Duan Lingtian meninggalkan lantai atas perpustakaan, lelaki tua itu mengirim Sun Liangpeng jimat surgawi komunikasi yang merinci pilihan Duan Lingtian. Sun Liangpeng bingung, tidak dapat memahami mengapa Duan Lingtian membuat pilihan seperti itu. Dia tidak berpikir Duan Lingtian juga memahami hukum api, di atas 2 kedalaman dari hukum bumi. Dia bermaksud untuk segera mencari Duan Lingtian, tetapi dia menolak gagasan itu ketika dia mengetahui bahwa Duan Lingtian sedang asyik belajar. Hanya ketika dia menerima jimat surgawi komunikasi dari salah satu murid yang menjaga perpustakaan yang mengatakan bahwa Duan Lingtian telah meninggalkan perpustakaan hari ini, dia datang untuk mencari Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian sedikit mengangguk. Duan Lingtian, meskipun sekte surgawi kesederhanaan memiliki banyak metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum api, Anda tidak perlu memilihnya. Pilihan terbaik Anda adalah metode surgawi tingkat raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum bumi, kata Sun Liangpeng tanpa berbelit-belit. Duan Lingtian bertanya dengan senyum penuh pengertian, pemimpin sekte, menurut Anda apakah saya memilih metode surgawi kelas raja dan kemampuan surgawi yang mengandung hukum api karena keserakahan? Dia tidak tersinggung karena dia tahu Sun Liangpeng hanya mengingatkannya akan niat baiknya. Setelah melihat senyum di wajah Duan Lingtian, Sun Liangpeng berkata, jangan bilang kamu juga memahami hukum api. Pemimpin sekte, ketika saatnya tiba, kamu akan mendapatkan jawabanmu. Saya berniat untuk kembali ke halaman saya dan berkultivasi sekarang. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi, kata Duan Lingtian sebelum dia pergi. Sedikit kebingungan terlihat di mata Sun Liangpeng saat dia melihat Duan Lingtian pergi. Keyakinan dan keputusan Duan Lingtian membuatnya semakin bingung.
Orang macam apa dia? Mungkinkah seseorang begitu berbakat? Sementara itu, di halaman kecil di lembah tempat para murid sejati dan murid batin tinggal, Zheng Hongyi menyaksikan Duan Lingtian kembali ke kediamannya dengan kerutan di wajahnya. Dia berpikir, setelah 3 bulan, saya akhirnya menerima balasan. Zheng Hongyi menerima jimat surgawi komunikasi dari anak haram salah satu wakil pemimpin organisasi pembunuh, geng Tengkorak Darah. Dia telah menunggu selama 3 bulan untuk balasan datang, dan pada satu titik, dia bahkan berpikir orang itu telah mengingkari janjinya. Duan Lingtian dari perbatasan. Zheng Hongyi terkejut setelah mendengar pesan itu. Daerah perbatasan, wilayah surga selatan dibagi menjadi area tengah dan perbatasan. Menurut Zheng Hongyi, perbatasan adalah tanah barbar. Lagi pula, karena formasi yang dibuat di perbatasan area tengah dan perbatasan yang membatasi mereka yang bukan, setidaknya, Raja Surgawi untuk memasuki area pusat, hanya orang lemah yang akan tinggal di perbatasan. Perbatasan terutama terdiri dari kekuatan lemah. Bahkan kekuatan yang paling kuat hanya sebanding dengan kekuatan kelas 9. Dia benar-benar tidak menyangka kultivator jenius tanpa sekte, Duan Lingtian, akan datang dari perbatasan. Perbatasan memiliki seseorang yang berbakat seperti dia. Apa mungkin dia adalah reinkarnasi dari suatu pembangkit tenaga listrik? Zheng Hongyi merenung dalam hati. Meskipun persyaratan untuk bereinkarnasi sangat menuntut dan tingkat keberhasilannya rendah, ada banyak orang yang bersedia mengambil risiko dan berhasil, sebagai hasilnya. Setelah bereinkarnasi, titik awal orang-orang ini relatif tinggi. Dengan ingatan mereka dari masa lalu, wajar saja jika mereka lebih mudah memahami kedalaman. Keterampilan pemahaman mereka juga, secara alami, lebih tinggi dari orang biasa karena mereka memiliki ingatan dari kehidupan masa lalu mereka. Untuk alasan ini, Zheng Hongyi tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Duan Lingtian adalah reinkarnasi dari suatu kekuatan. Seorang transenden. Saat dia terus mendengarkan pesan itu, Zheng Hongyi semakin bingung. Duan Lingtian hanyalah seorang transenden yang naik ke alam devata dari alam duniawi. Dia tidak hanya mencapai prestasi luar biasa sebelum mencapai usia 100 tahun, tetapi dia juga seorang yang transendental. Dia harus menjadi reinkarnasi dari beberapa pembangkit tenaga listrik. Kalau tidak mungkin orang seperti dia memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang sangat tinggi, pikir Zheng Hongyi dalam hati. Demikian pula, Chen Li, putra tidak sah dari salah satu wakil pemimpin geng Tengkorak Darah. Chen Li juga mengatakan dalam pesannya bahwa orang-orang yang dikirim untuk menyelidiki Duan Lingtian juga mencurigai Duan Lingtian sebagai reinkarnasi celestial. Duan Lingtian akan terkejut jika dia tahu berapa banyak informasi yang dikumpulkan oleh geng Tengkorak Darah tentang dia hanya dalam 3 bulan. Mereka bahkan berhasil mengetahui bahwa dia telah naik ke alam devata ini dari alam biasa. Chen Li berkata kepada Zheng Hongyi melalui Communication Celestial Jimat, geng Tengkorak Darah telah berusaha keras untuk menyelidiki identitas Duan Lingtian. Menurut aturan geng Tengkorak Darah, Anda tidak perlu membayar biaya investigasi. Namun, kami ingin semua kepemilikan target setelah dia mati. Tidak apa-apa, Tuan Muda Chen, bolehkah saya tahu jika Anda sudah memiliki harga untuk menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Duan Lingtian? Zheng Hongyi bertanya dengan keinginan yang hampir tidak bisa ditekan. Dia tidak terkejut dengan aturan yang telah dinyatakan Chen Li karena organisasi pembunuhan lainnya di wilayah surga selatan juga memiliki aturan yang sama. Chen Li menjawab, 6 senjata surgawi kelas raja yang murni defensif atau 2 senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. 3 senjata surgawi kelas raja yang murni defensif dapat diganti dengan 1 senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Atau, 5 senjata surgawi kelas raja biasa dapat digunakan untuk menggantikan 1 senjata surgawi kelas raja yang murni defensif.